ya. Eh, Kitab Injil yang ditulis berapa ratus tahun yang Anda bilang tadi ya, yang Anda bilang tadi dikutip dari Wikipedia ya, itu ditulis ratusan tahun sesudah zaman Yesus. Ya, sesudah zaman Yesus, dan penulisnya orang Ibrani, dan negaranya masih sewilayah. Nah, bagaimana mungkin, kembali lagi ke pertanyaan saya awal, bagaimana mungkin saya percaya dengan penulis yang 600 tahun kemudian, bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Gimana saya bisa yakin memeluk agama yang mulia ini yang diturunkan oleh Tuhan kepada baginda yang mulia, Nabi Muhammad? Oke, ini terakhir dari gua, dan ini ketok palunya di sini gitu. Ketika Brother Forek beriman yang menulis perjanjian baru orang Ibrani, itu aduh, disitulah apa ya, gua pribadi sebagai muslim guncang gitu. Kita ambil contoh Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Interlinear. Nah, ini kita buka dari Bible Hub ya, kawanku. Ini kita buka dari Bible Hub. Yohanes 10:30. Ego kai opater hen esmen. Ini sangat jauh dari yang dibilang bahasa Ibrani. Ini semua Greek. Ini semua Greek. Tidak mungkin kawanku, keimanan Yahudi ditulis dalam bahasa Yunani. Inilah yang membuat gue makin mantap bahwa Islam itu agama yang benar. Abad ke-7 datang mengklarifikasi semua yang ada. Karena nggak mungkin orang Yahudi ditulis dengan Yunani. Itu nggak mungkin sama sekali. Maaf banget, saya potong supaya nggak hilang yang mengganjal di pikiran saya. Kalau itu seperti yang saya pelajari, itu dari sumber-sumber, banyak sumber. Kalau itu di zaman Yesus, memang itu bahasa yang sehari-harinya itu adalah bahasa Yunani. Nah, ini gimana nih? Kan sehari-hari itu bahasa Yunani. Nah, terus kenapa ketika Yahudi menulis Midrash, contoh kita misalnya buka Rabi Akiva, ini kan hidupnya di di abad pertama juga, dan dia menulis literasi, dan dia orang Yahudi. Bahkan dia convert dari Yahudi, convert dari Yunani ke Yahudi di abad pertama. Kita lihat tulisan-tulisannya. Tunggu. Nah, ini kita buka di Sefaria ya, kita buka di Sefaria. Nah, misalnya kita lihat di Avot de Rabbi Natan, atau enggak di Berahot 61b nomor 910, atau enggak di Mazor Yom Kippur Asenaf Musaf for Yom Kippur 10 Martir. Lihat bahasa yang digunakan di abad pertama. Ini linguistiknya Ibrani. Jadi kalau dibilang bahwa bahasa sehari-hari di sana adalah Yunani sehingga Yahudi menggunakan Yunani, itu dibantah oleh Yahudi sendiri, Yahudi abad pertama. Karena mereka ketika menulis, mereka menggunakan Ibrani. Itulah kenapa orang-orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru. Karena itu tame bagi mereka, atau najis. Tidak mungkin firman Tuhan atau nabi-nabinya atau otoritas-otoritas dari Yahudi menuliskan keimanan Yahudi menggunakan bahasa Yunani. Ini contohnya. Itu kebenarannya, Maibre. Sampai di sini maksudnya ditimbang ya. Saya menimbang. Kenapa saya bisa meyakini tulisan orang Arab? Itu lebih jauh lagi dari penjelasan Anda. Ini maaf ya kalau saya lancang. Maaf kalau saya lancang. Saya hanya butuh sesuatu sumber yang benar. Ya, silakan mungkin itu dari gua segitu aja. Satsugi Gurunda Tafatul. Oke, tadi Forex mengatakan, Pak Forex katanya dia menimbang. Berapa kilo berat timbangannya, Pak? Udah, nggak usah kemana-mana. Maaf. Kita fokus. Ya, fokus. Biar saya mendapatkan dari sumber yang kredibel, yang benar-benar dari sumber yang benar. Nah, saya nggak mau diracuni oleh media apapun. Oke. Ya. Jadi begini, Pak. Kalau ya. saya melihat kayak Matius maupun Yohanes itu tidak ditulis oleh Matius dan Yohanes. Ini bisa kita buktikan. Anda lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya,
Hai Matius, ikutlah aku, lalu berdirilah ia mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin kalau ini ditulis oleh Matius? Matius menyebut dirinya nya, menyebut dirinya ia. Bukankah katanya, kata ia itu kata ganti untuk orang ketiga? Ya, ini jelas, ini itu tidak mungkin. Apa mungkin Matius menceritakan tentang Matius? Itu juga nggak logis. Itu satu, itu Matius. Kemudian Yohanes. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Menurut Anda siapa yang ngomong di situ? Yang berkata dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, siapa yang ngomong itu? Tidak jelas. Iya, itu bukan Matius kan ya? Ini yang Yohanes. Itu tadi yang Matius 9 ayat 9. Yang Yohanes itu Yohanes 21 ayat 24. Itu satu. Yang kedua, ketika saya baca Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Petrus dan Yohanes dikatakan agramatoi idiotai. Benar nggak Bang Kores? Coba dibuka kalau saya dikira bohong. Di situ dia tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin orang tidak terpelajar, idiot, nulis kitab? Di dalam kitab apa? Dalam kitab apa tadi? Dalam Kisah kitab Para apa tadi? Rasul, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Iya Bang Kores, coba dibuka Bang Kores. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani Bang Kores. Bang Kores. Kemute. Ya, siap. Coba. Kemute. Kisah Para Rasul. X 4:13 itu Ya, ya. itu ada kata agramatoi, terus lanjutnya idiotai. Ya. Nah, jadi di sini teori Besarkan Bang Kores, kontes Mbak Esti. detento Petro Paresian kai Ioannou kai katalebomenoi oti antropoi. Antropoi itu orang ya maksudnya. Agramatoi. Agramatoi ini dari agramatos, artinya buta huruf. Kenapa toi? Karena jamak, merujuk kepada John dan juga Petrus. Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Bagaimana bisa nulis kitab? Itu yang tidak masuk akal saya. Ada beberapa hal yang saya soroti. Pertama, di Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tidak mungkin Yohanes berkata kepada dirinya itu nya, tidak mungkin mengatakan dirinya itu adalah dia. Dia menunjuk kepada orang lain, tidak mungkin menunjuk diri sendiri, tidak mungkin. Dia artinya menunjuk orang lain, berarti ada orang yang menulis. Siapa yang menulis? Siapa yang berkata di situ? Silakan. Piye toki kok geding aku. Wah, Bang Jumah, monggo dilanjut. Masya Allah, barakallahu fikum. Bang Ulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian. Jadi mengawali daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi kita terkait dengan kitabnya saudara-saudara kita Kristen, Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu, tidak memahami kitab Taurat, Zabur, Injil, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Mereka berangan dan mereka menduga. Atas dasar angan dan dugaan mereka kemudian mereka menuliskan sebuah buku. Al-Quran menerangkan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah
liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam bahwasanya mereka yang berangan-angan, mereka yang kemudian menduga-duga, mengajarkan sebuah buku yang mereka katakan itu adalah firman Tuhan, akan tetapi bukan firman Tuhan. Apa buktinya bukan firman Tuhan? Ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya dikatakan demikian dikarenakan bahwasanya kitab yang diimani teman-teman kita Kristen hari ini itu adalah kitab yang dituliskan tidak diperuntukkan kepada Bani Israel dan bukan dituliskan oleh para nabi. Dalam arti kata bahwasanya tidak ada nabi yang menerima firman yang isinya cakupannya adalah kitab yang dikanon dan juga surat-surat yang dituliskan oleh Paulus 14 kitab. Jadi tidak ada nabi yang menuliskan kitab Yohanes, kitab Matius, Markus, Lukas. Itu tidak ada nabi yang menuliskan seperti itu. Tidak ada nabi yang kemudian mengajarkan tentang surat-surat Paulus. 14 kitab yang ditulis oleh Paulus itu hanya berdasarkan terhadap angan-angan dan menduga-duga. Contoh ya, di dalam pengajaran Lukas 24 nomor 44 sampai 46, di situ menduga ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab para nabi tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan. Berarti benar apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78, bahwasanya dikatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan dan menduga-duga. Dan kita buktikan hari ini ternyata angan-angan daripada Lukas itu ternyata benar, tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Ini PR buat teman-teman Kristen untuk menguji kebenaran Al-Quran dan menguji kebenaran daripada Lukas 24 ini. Demikian sementara, silakan. Saya mau nanya lagi Pak Ustadz Juma. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar bisa jadi pegangan hidup, sementara Bible sendiri itu paling dekat dengan kisah sejarah, entah siapapun itu penulisnya, itu lebih dekat dengan kisah sejarah dibandingkan dengan 600 tahun kemudian dengan bangsa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Bagaimana saya bisa yakin? Saya butuh penjelasannya Pak Ustadz. Oke, sederhana Bung. Bagaimana kita bisa yakin kalau cerita tentang Nabi Ibrahim itu betul? Bagaimana kita bisa yakin kalau cerita tentang Allah menciptakan langit, menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu betul? Bagaimana kita percaya kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara mereka selisihnya ratusan sampai ribuan tahun antara Nabi Adam alaihissalam? Itu gimana ceritanya bisa kita yakin? Karena kita meyakini alasannya jelas. Ada pencipta yang maha melihat, ada pencipta yang maha mendengar, ada pencipta yang maha menyaksikan, yang memberitakan berita itu kemudian kepada Nabi sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Bagaimana Anda bisa percaya kepada kejadian yang ditorehkan oleh Al-Quran, sementara itu dituliskan 600 tahun kemudian? Saudaraku, meskipun kitab Anda lebih dekat kepada TKP, kepada oknum, kepada objek, tetapi oleh karena yang mereka tuliskan itu tidak berdasar terhadap pewahyuan, maka apalah artinya itu semua? Apalah arti itu semua? Percuma. Percuma itu semua. Sesuatu yang dekat kalau terbukti tidak sesuai dengan fakta. Nah,
terkait dengan Al-Quran, meskipun jarak antara kejadian dengan Al-Quran itu 600 tahun, tetapi yang mewahyukan itu adalah yang melihat, yang mendengarkan, yang menyaksikan, maka jelas itu adalah satu kebenaran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi. Oke. Silakan. Saya paham. Musa diwahyukan kitab Kejadian dan sebagainya tentang penciptaan. Al-Quran juga diwahyukan seperti Pak Ustadz bilang, walaupun jauh dari TKP, tetapi kisahnya sama. Itu yang pertama yang mengusik hati saya. Kisahnya sama. Ada Nabi Musa, ada Nabi Adam, segala macam. Tetapi kenapa beda? Apakah yang mewahyukan ini dua Tuhan yang berbeda atau gimana? Contoh, dalam Taurat ataupun Bible saya bilang, itu yang dipersembahkan Ishak. Nah, sementara dalam Al-Quran, maaf kalau saya salah, itu konon yang dipersembahkan adalah Ismail. Ini salah satu perbedaan. Nah, setahu saya. Nah, ini bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz atau gimana? Baik, begini, saudara ya. Sebelum saya lanjut, bagaimana suara saya teman-teman sekalian? Kedengaran jelas. Bagus. Iya, cek, bagus ya. Oke. Jadi gini, Al-Quran menerangkan di dalam Jauh Brunda, nggak kayak biasanya. gimana ya? Suara Bang Juma bagus, tapi abang kayaknya jauh dari ponsel gitu. Yang lantang Pak Ustadz, yang lantang biar saya benar-benar paham gitu. Lagi-lagi C-nya agak ini. 1 2 cek. Jauh juga, ini kesalahan di mana? Mic. Itunya 1, kali 2. mic-nya kali Bang. Gini Gurunda, jelas aja, cuman nggak kayak biasanya gitu loh. Kalau Iya jelasnya jelas kedengeran Bang. sih, kedengeran suara Jelas, Bang jelas. Juma kedengeran. Bagus, cuman jauh. Udah lah Bang, udah lanjut aja Bang. Udah itu aja, mantap itu. Mantap tuh Bang. 1 2 tes mic. Gimana? 1 2 tes. Udah Bang, udah, Yes. udah. Tetap Bagus. juga sama sih, tapi bagus suara Bang bagus, jelas, cuman jauh aja gitu. Enggak. Itu di atas normal lah Bang. Oke, lanjut Bang. Di atas normal, lanjut. Lanjut. Atau mau diperbaiki dulu? Iya, tunggu tes. Oke ya, sambil nunggu ini biar saya jawab dulu ya Akhi ya. Iya. Ya, kenapa kok Oke. berbeda kisahnya di Bible dan Oke. di Al-Quran? Apakah Tuhannya berbeda ataukah Oke. salah mewahyukan atau gimana Pak Ustadz? Ya, monggo. Oke. Jadi gini, saya tidak melihat bahwa kitab perjanjian lama itu ditulis oleh Musa. Anda lihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1. Maka suatu ketika Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Kira-kira Musa menyebut dirinya gitu, Pak? Ya, itu satu, itu jelas. Bukan ditulis oleh Musa. Maka suatu ketika Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Secara logis, ini ada orang bercerita tentang Musa ketika mengembalakan kambing. Yang cerita siapa? Kemudian kalau Anda lihat di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5, maka matilah Musa. Apakah Musa menulis kitab? Mengetahui dia mati nulis kitab, itu udah mati nulis kitab? Tidak mungkin. Itu satu. Nah, saya tertarik dengan kitab Kejadian tentang penciptaan. Anda setuju bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? Betul. Oke, sip. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 16, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni yang benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi menurut Bible, matahari dan bulan adalah benda penerang yang sama. Sama-sama
Maaf Pak Ustadz, ini agak lari sedikit dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi, Tuhan Gini, Pak. mewahyukan seperti Bang Cuma tadi bilang, Iya, iya. Tuhan Bentar. mewahyukan kitab ke Musa dan orang Israel percaya. Terus Tuhan mewahyukan kitab kepada baginda yang mulia Oke. Nabi Muhammad dan umat Muslim percaya. Nah, Oke, Pak. tapi Kenapa saya bawa ke sini? Bentar, kenapa sedikit. kisahnya berbeda gitu Pak Ustadz? Ya, sedikit. Karena Anda tadi menyinggung soal penciptaan. Makanya saya komentari, bagaimana penciptaan menurut Bible, menurut Al-Qur'an. Iya, iya. Boleh saya teruskan sedikit? Ya, lanjut. Nah, menurut Bible, matahari itu menerangi di siang hari, bulan menerangi di malam hari. Artinya dua benda ini nggak ada hubungannya. Sama-sama mempunyai sinar sendiri. Sementara Bapak tadi sudah mengakui bahwa bulan memancarkan sinar matahari, memantulkan sinar matahari. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yunus, di dalam kitabnya orang Islam, ayat 5, sangat jelas di situ dikatakan bulan itu adalah nuron. Nuron dalam bahasa Arab artinya cahaya yang dipantulkan. Ya, Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya, nuron. Ya, diterjemahkan di situ cahayanya nuron, artinya cahaya yang dipantulkan. Al-Qur'an clear sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena menurut Bible bulan memiliki sinar sendiri, tidak memantulkan cahaya matahari. Monggo. Bang Juma dilanjut kalau mau dilanjut. Gimana suara saya? Oh, udah keren, dah. Mantap. Bagus ya? Ya. Oke, baik. Jadi, Bung, yang perlu dipahami di sini adalah Ya. cerita yang muncul kemudian di Al-Quran dan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang pertama, Al-Quran menerangkan apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim itu adalah ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sama yang terjadi kepada Abraham alaihissalam. Di dalam Kejadian 22 juga diterangkan bahwa itu adalah ujian Allah kepada Abraham alaihissalam. Jadi semuanya adalah merupakan satu keadaan di mana Abraham hanya diuji, gitu loh. Nah, Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya sebelum Ishak itu dilahirkan, Allah sudah memerintahkan terlebih dahulu untuk mengorbankan anaknya. Falamma balaga ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Aku melihat, Allah memerintahkan aku kemudian untuk mempersembahkan engkau, untuk menyembelih. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Abraham mengatakan, Ismail mengatakan, silakan wahai ayahanda, kalau itu adalah perintah dari Tuhan. Jadi perintah ini datang kepada Abraham ketika Ishak ini belum ada, baru Ismail yang ada. Nah, apakah ini kemudian tidak ada data yang sesuai yang ada di dalam kitab saudara? Ada. Di dalam Kejadian 21 nomor 14, Ismail di Beersheba. Kejadian 21:33, Abraham juga berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham persembahkan anaknya di Gunung Moria. Pada saat selesai melakukan persembahan di Gunung Moria, di data 19 Kejadian 22, Abraham kemudian kembali ke Beersheba. Berarti yang dikorbankan di sini adalah Ismail. Kenapa saya katakan Ismail? Karena yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail.
Sedangkan setelah persembahan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan kemudian anaknya di Beersheba. Sementara dia tidak ke Hebron. Yang tinggal di Hebron itu adalah Ishak. Andai saja Abraham setelah dari Gunung Moria itu kembali ke Hebron, maka yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Tapi faktanya Abraham kembali ke Beersheba, sedangkan anak yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail alaihissalam. Ini bukti bahwa yang dikorbankan pada saat itu namun gagal adalah Ismail. Al-Quran dan juga Bible, kitabnya orang Yahudi, jelas yang dikorbankan itu adalah Ismail alaihissalam. Demikian. Tapi di dalam Bible kenapa Ishak gitu? Itu jelas loh kira Ishak. Tapi ini kejadiannya jelas, Bang. Kejadian 21 yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail. Kejadian 22 menceritakan tentang persembahan di Gunung Moria. Setelah selesai persembahan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Oke. Ini siapa ya yang noise? Bang Juma, noise kah? Yang tinggal di Beersheba siapa, Bang? Saya belum cek Bible, Bang Juma. Saya belum cek Ya. Bible. Ya. Dibaca aja tuh Bang dari Kejadian 21 ayat 14. Ismail sama ibunya kan diusir diusir itu kan ke Beersheba tuh. Oke. Nah, itu dia. Oke. Yang menggelitik hati saya begini ya Bang Juma ya. Saya panggil abang aja ya. Misalnya kisah Nabi Isa misalnya ya, ini kan isu yang sangat krusial ya di kalangan orang Kristen dan juga orang Muslim. Mungkin bagi orang Muslim biasa aja itu hanya Nabi ya. Tapi bagi kami di iman saya yang sekarang ini kan Yesus yang orang Muslim sebut itu Nabi Isa, itu Tuhan bagi kami ya. Kenapa berbeda kisahnya diceritakan? Diwahyukan kepada yang mulia Nabi Muhammad, itu berbeda dengan yang dicatat di Bible. Dan banyak lagi perbedaan seperti itu. Nah, ini sangat menggelitik saya, dan saya lebih pendekatannya kepada sejarah ya. Tentu saya meyakini iman saya yang sekarang itu sesuai dengan fakta sejarah, dan ada di catatan orang di luar Bible juga bahwa Yesus itu memang mati di salib seperti itu. Nah, sementara di Al-Quran itu sangat berbeda kisahnya. Nah, ini gimana ini Bang Juma? Untuk kembali lagi meyakinkan saya bisa memeluk Islam. Kenapa saya harus memilih Al-Quran? Kenapa saya harus memilih Al-Quran menjadi pegangan hidup saya? Tentu dengan agama saya yang Kristen hari ini, itu saya sudah pelajari. Tapi Al-Quran saya benar-benar buta. Nah, bagaimana meyakinkan saya seperti itu? Ya, silakan. Sekarang membahas masalah Nabi Isa atau Yesus ya. Kenapa diceritakan beda antara Al-Quran dan Bible begitu Pak ya? Iya. Kenapa sampai berbeda seperti itu? Sebenarnya jangankan antara Al-Quran dan Bible Pak. Antara Bible dan Bible sendiri aja terjadi perbedaan. Coba Anda cek di... Ya, coba Anda cek. Perbedaannya di mana? Oke, saya terangkan. Di dalam kitab Matius 1 ayat-ayat 16 tentang silsilah Yesus. Anda bandingkan dengan Lukas 3 tentang silsilah Yesus. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli, atau kebalik. Ya, saya nggak baca Bible, atau kebalik. Atau menurut Matius adalah Eli, menurut Lukas adalah Yakub. Tapi berbeda kakeknya ini. Apakah mungkin Yusuf punya dua orang ayah? Karena ketika kita berbicara tentang silsilah,
Itu ada hubungannya dengan darah. Tidak mungkin Yusuf, kakek bapak tirinya Yesus, mempunyai dua orang ayah. Menurut Lukas adalah Yakub, menurut Matius adalah Eli. Mana yang benar? Ini Bible sama Bible sendiri terjadi pertentangan. Sementara Al-Quran tidak ada pertentangan di dalamnya, sama sekali tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran ketika menyebut Isa itu tidak pernah dinisbatkan kepada laki-laki lain, tidak ada. Makanya di situ dikatakan Isa bin Maryam, karena memang tidak punya ayah. Ya clear tidak punya ayah, Isa bin Maryam. Nah, di Bible Yusuf dihadirkan, tapi justru menjadi dilema di sini. Karena menurut Matius adalah bapaknya adalah Eli, menurut Lukas bapaknya Yusuf adalah Yakub. Berarti Yesus punya dua orang kakek dari satu ayah. Bagaimana Anda mau memecahkan ini? Itu masih belum lagi banyak nanti kalau saya jabarkan, Pak. Oke. Tadi Bapak bilang ini saya belum kaji ya, belum saya periksa. Tetapi tadi ada sesuatu yang Bapak lontarkan tentang Bible juga. Yang pertama tadi kan tentang Hagar ya, bahwa dia dibuang segala macam. Nah, terus tadi yang kedua itu bahwa Petrus itu idiot ya, bahasa Yunani idiot. Nah, itu menurut gramatika bahasa Yunani, kata idiot di situ sebenarnya. Nah, sebelum kita ke sini ya, itu sebenarnya orang awam, dia tidak mempunyai pendidikan khusus. Nah, Bapak menafsirkannya itu seorang yang idiot yang kita pahami hari ini gitu. Nah, sementara itu sangat berbeda sekali dengan yang saya pahami sesuai dengan gramatika bahasa Yunani konteks kala itu gitu, Yunani kuno gitu. Nah, mungkin Bapak terlalu berpatokan kepada terjemahan LAI. Menurut saran saya Pak gini ya, Bapak belajar bahasa Yunani nggak apa-apa, belajar Bible, biar Bapak melemparkan sesuatu yang kredibel gitu loh. Ini udah berapa kali Bapak melemparkan ini tidak mengena gitu. Ini saya tanya itu Al-Quran gitu loh Pak. Bagaimana saya bisa meyakini Al-Quran sebagai pegangan hidup? Bible saya udah tahu. Kalau Bapak lemparkan ayat Bible, saya sudah tahu gitu. Saya pengen tahu bahwa kenapa saya memilih. Oke. Bang Juma udah datang. Iya, Bang Juma udah datang. Biar Bang Juma yang apa? Maaf, saya banyak nanya karena saya. Enggak apa-apa. Bagus. Quick. Apa? Ekonya dikurangi, Ahi. Ekonya dikurangi. Coba tes lagi, tes. Ke mute, ya. C 1 2. Tes. Ekonya kurangi. Udah lah. Sip. Tes. Udah. Eko dikurangi kalau bisa. C. Kurang. Nah, sip. 1 2. Tes. Sip. Udah keren banget. Iya. Oke. Ya Bang Juma, ya sudah kedengaran. Oke. Gimana Bang? Yang saya tanyakan tadi begini loh Bang Juma. Ini kan data kita ada kesamaan ya antara Bible dengan Al-Quran. Nah, saat ini saya memegang iman saya sebagai iman Kristiani. Ya, Yesus adalah juru selamat saya, dia penebus saya. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz Juma untuk meyakinkan saya bahwa saya harus memeluk Islam? Oke, baik. Sementara data kita berbeda gitu. Nah, kitab Bang Juma diturunkan 600 tahun setelah TKP. Nah, sementara kitab saya diturunkan dekat dengan area TKP. Nah, coba Bang Juma, bagaimana meyakinkan saya? Nah, baik. Secara logis Bang Juma, saya orangnya logis. Iya. Kitab saya tuh Yahudi. Ya, ini kan sama, Bunda. Jangan lagi dipelebar. Ini kan saya udah menanya to the point. Ada lagi yang mau bicara? Ya, jangan diinterupsi, sopan ya. Kita bicara satu-satu. Bang Juma menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Iya. Jadi gini, Bung. Yang pertama
Yang pertama yang harus dipahami adalah ketika Nabi Musa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, Nabi Musanya saja ditolak, apalagi kitabnya, apalagi ajarannya, kan gitu. Lalu kemudian Maaf, saya potong dulu. Bang Juma bilang Musa ditolak. iya, Itu saya kurang sependapat. Ini mungkin bisa digaris bawahi, saya kurang sependapat. Kenapa Musa tidak ditolak? Karena dia bisa mengeluarkan bangsa Israel yang Iya. sekian juta. Nah, tentu Iya, itu betul. tidak Benar. merupakan tolakan gitu. Nah, oke, lanjut. betul. Jadi Bani Israel itu menerima karya, mujizat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke. Tetapi kemudian untuk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, mereka tidak lakoni. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Mereka justru kemudian membuat patung dari emas. Apakah ini bukti bahwa mereka beriman kepada Musa dan Tuhannya Nabi Musa? Kan tidak. Nabi Musa mengatakan di dalam kitab Ulangan, sedangkan saya masih hidup bersama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkuk kalian kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Kedua, Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel. Apakah kemudian Yesus itu diterima? Tidak. Ditolak juga. Artinya kalau oknumnya saja ditolak, bagaimana mungkin mau diterima ajarannya? Makanya saya mengatakan bahwa tidak ada satu dari penulis kitab saudara, kitab kanonik dan juga surat Paulus, juga Petrus, yang menulis surat di mana surat mereka itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Semua yang dituliskan mereka hanya untuk Romawi dan Yunani. Apakah ini yang Anda ingin jadikan sebagai kitab, sebagai panduan menuju kepada kebenaran, menuju kepada surga? Kan tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita buktikan bahwa Nabi Musa ajarannya ditolak oleh mereka, Matius 23 nomor 1 Anda baca, satu perikop, jelas di sana orang-orang menduduki kursi Musa. Tetapi mereka kemudian tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Begitu juga ketika Yesus datang kepada Bani Israel, mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Bukti bahwa mereka menolak ajarannya, sehingga muncul kitab yang diajarkan kemudian kepada Romawi dan Yunani yang Anda imani sekarang sebagai kitab suci. Nah, lalu kemudian Al-Quran datang menjelaskan keadaan itu, menjelaskan keadaan yang terjadi terhadap Bani Israel pada kala itu. Itu yang dijelaskan. Lalu kemudian Al-Quran datang, jangankan kepada orang Kristen, Al-Quran datang juga untuk orang Yahudi. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi ahli kitab. Rasul kami sungguh telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan kitab itu pula, dengan Al-Quran itu pula, Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni. Dan dengan kitab itu pula, yaitu Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan apa? Ila sirati mustaqim, menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau Bani Israel, orang Yahudi aja diseru oleh Allah untuk ikut kepada Al-Quran, bagaimana dengan Anda, saudara saya yang bukan Bani Israel, sementara Yesus datang mengaku untuk Bani Israel? Lalu kita mau kemana? Satu-satunya jalan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab kaidah hukum yang ada di dalam Al-Quran itu litubayyina linnasi,
dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Sementara ajaran yang datang kepada Yesus itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Kenapa Anda mau ikut menjadi Bani Israel padahal Anda bukan dari keturunan Yakub? Sedangkan ada ajaran yang dikhususkan untuk Anda. Kenapa Anda tolak? Nah, ini saatnya Anda renungkan, saudara, bahwa Al-Quran itu datang untuk Anda, bukanlah Taurat, bukanlah Zabur, bukanlah Injil yang diwahyukan oleh Allah untuk Anda, tetapi Al-Quran. Demikian. Oke. Yesus buat bangsa Israel ya. Saya langsung tanya ke Bang Juma ya. Karena Bang Juma ini juga banyak saya komentari di konten saya ya. Maaf ya Bang Juma ya. Silakan Bang, silakan. Bang Silakan. Juma menyinggung Silakan. kekristenan, jadi saya juga berhak untuk menjelaskannya. Bang Juma Baik. bilang tadi Yesus hanya untuk bangsa Yahudi. Ada banyak ayat, salah satunya saya kutip di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu yang pertama. Terus ada dalam Injil lain, beritakanlah Injil sampai ke penjuru bumi, Yerusalem, Yudea dan sebagainya, dan baptislah mereka, bla 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 segala macam. Nah, Tuhan menyuruh memberitakan Injil ke seluruh dunia buat bangsa-bangsa. Ah, ini gimana Bang Juma? Ini tentu sangat berseberangan dengan definisi Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama yang harus dipahami adalah pengakuan Yesus itu sendiri. Di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa yang Anda pahami tentang pengakuan Yesus itu? Apakah Anda percaya terhadap pengakuan Yesus ini? Ini dulu, silakan. Kalau saya pelajari sepengetahuan saya, perkataan Yesus itu betul. Dia datang kepada Bani Israel. Contoh nyata apa? Dia lahir sebagai Bani Israel. Yesus adalah Yahudi murni. Dan dia disunat seperti saudara-saudara Muslim semuanya. Dia melakukan tradisi Yahudi. Dan dia belajar sesuai dengan ajaran Yahudi. Bahkan dia mengajar. Nah, di sinagog dan sebagainya ya. Betul, dia itu datang kepada umat pilihannya pertama. Kalau Bang Juma baca nanti Injil, di sana dijelaskan dengan baik bahwa Tuhan datang ke umat kepunyaannya. Tetapi ketika dia ditolak, itu banyak fakta Alkitab menolak Yesus di Yerusalem segala macam. Baru dikatakan bahwa Tuhan ya, saya nggak pakai kata Tuhan, saya mengatakan Tuhan Yesus. Yesus dia menyuruh orang memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Memang betul seperti yang Bang Juma katakan bahwa dia datang kepada Bani Israel ya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, itu banyak perkataan Yesus yang menyuruh kita pergi ke seluruh dunia. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan kesimpulan Bang Juma. Nah, saya sependapat dengan Bang Juma sekali, tetapi dipelajari seluruhnya, ternyata tidak berhenti sampai di situ Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Iya, saudara saya, ketika saudara sudah mengakui bahwa kebenaran itu ada pada lisan Yesus, maka kenapa mesti menolak? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata hanya di sana dalam bahasa Yunani itu adalah ei, ya, atau biasa teman-teman mengatakan bahwa kata hanya itu merujuk kepada Yesus aja sendiri. Ei artinya itu spesial. Dia diutus hanya kepada Bani Israel toh. Sementara tidak ada perkataan Yesus bahwa dia diutus untuk dunia. Dia dikatakan diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Saudara bukan Bani Israel. Sebagus apapun ajaran Yesus, seindah apapun ia menarasikan ajarannya, jelas dia hanya untuk Bani Israel. Sedangkan saudara bukan. Ini Bang Juma, di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Gimana tanggapan Bang Juma tentang ayat ini? Ini perkataan Yesus loh. Oke, baik. Monggo Bang Juma. Oke, kita harus pahami bahwa perintah ini adalah perintah kepada ke-12 muridnya. Bukan kepada kita, bukan kepada Anda, bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Yunani. Kalaupun itu perintah dari mulut Yesus kepada ke-12 muridnya, maka hanya murid yang 12 ini yang mendapatkan amanah, mandat untuk kemudian memberitakan Injil. Bukan kepada pendeta, bukan kepada pastor. Ini perintah Yesus kepada ke-12 muridnya. Betul. Kenapa kemudian orang-orang Roma ini yang merasa diperintahkan oleh Yesus? Sementara Yesus hanya berkata kepada ke-12 di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus mengatakan, di sana diberitakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu perintah Yesus kepada ke-12 murid. Berarti murid yang taat akan mendengarkan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, kenapa teman-teman Kristen kemudian yang merasa diperintahkan? Kenapa pendeta yang merasa diperintahkan? Kenapa pastor? Apakah mereka ini murid Yesus? Kan bukan. Yang mendapatkan perintah hanyalah Bani Israel yang bersama dengan Yesus pada saat itu. Gimana, Bang? Di sini sangat jelas kata-katanya yang Bang Juma ya. Ya. Jadikan karena pergilah, Yesus berpesan kepada muridnya seperti Bang Juma bilang, itu betul ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini jelas. Ini gimana ini Bang Juma? Ini begini perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Orang Roma, orang Indonesia, orang Cina, orang Arab, orang apapun, jadikan muridku, kata Yesus. Bang, gimana Bang Juma? Kalau abang melihat di dalam Matius yang Anda baca, Matius 28 itu maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya tidak lepas daripada konteks ketika dia mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda boleh lihat di dalam data yang sebenarnya, di dalam kitab yang Anda pegang di Matius 28 data 19 itu. Di situ jelas sekali angka yang mengatakan jadikanlah itu 3100 mateteuo, artinya menjadikan murid. Sementara semua di sana dikatakan sebagai pas, dan di sana bangsa itu dikatakan etnos atau etnis atau ras atau suku. Artinya terjemahan yang sebenarnya adalah karena itu pergilah, jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah murid semua suku muridku. Jadi suku murid Yesus itu 12 suku. Semua orang yang berasal dari 12 suku Bani Israel ini harus dijadikan sebagai murid, bukan dijadikan sebagai hamba, tetapi murid. Murid saudara Forex itu beda dengan hamba saudara Forex. Hamba dengan murid itu berbeda. Sementara Kristen hari ini bukan murid, tetapi hamba daripada Yesus. Kristen tidak menjadikan diri mereka sebagai murid Yesus, tetapi Kristen menjadikan diri mereka sebagai hamba kepada Yesus. Yesus Tuhan, Kristen hamba. Nah ini ketika kemudian dipaksakan, jelas sekali, jadikanlah murid semua suku muridku. Nah itu sesuai dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Berarti murid Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari suku murid Yesus. Apa itu? 12 suku bangsa, bukan seluruh umat manusia. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika ada perintah jadikanlah murid segala ras muridku, perintah itu datang kepada 12 murid Yesus, bukan kepada pendeta, bukan kepada pastor, bukan kepada misionaris, tetapi hanya datang kepada ke-12 murid Yesus. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai seluruh umat manusia. Yesus
tidak pernah menyeru seperti itu. Dia hanya menyeru, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, Shema Israel. Dia hanya menyeru kepada orang Israel dengan membawa Tuhan, nama Tuhannya orang Israel. Jadi Anda sekarang bukan Bani Israel. Yesus datang bukan untuk saudara. Yang datang untuk saudara adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna illa kaffatan lin Nabi Muhammad, tiadalah aku mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira, berita gembira, dan juga sebagai pengingat. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka seruan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, atiullah wa atiur rasul, ya ayuhan nas, selalu merujuk kepada manusia. Kalau Yesus, Bani Israel, Bani Israel, bahkan lisannya sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara, bukan domba. Yang dimaksud domba, baca Yeremia 50 nomor 17. Baca Yeremia 23 nomor 2. Yang dimaksud domba adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Sementara saudara saya bukan dari sana. Lalu saya kemana, Bang Suma? Satu-satunya jalan adalah menuju kepada Islam. Litubayyina linnas, sebab agama Islam itu diperuntukkan bukan hanya kepada kami, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dalilnya ada Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Demikian, Bu. Yesus mengajarkan jalan keselamatan dengan cara yang berbeda ya Bang Juma ya. Terus di dalam Al-Quran Nabi Isa mengajarkan hal yang berbeda. Nah, Yesus mengajarkan di Bible itu menyembah Tuhan, yaitu Tuhannya bangsa Israel. Ya, kita disuruh menyembah Tuhan bangsa Israel. Sementara dalam Al-Quran itu kita menyembah Allah. Ya. Nah, ini kenapa berbeda, Bang Juma? Kisah yang sama tapi Tuhan yang berbeda. Nah. Jadi gini, saudaraku ya. Iya. Rangkaian Al-Quran ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, bercerita tentang Nabi Adam, bercerita tentang Nabi Nuh, bercerita tentang Musa, Daud, Salomo, Isa alaihissalam, rangkaian penyampaiannya itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Nabi Isa contohnya, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Apa pembuktiannya? Di dalam Kejadian 17 nomor 7 ada perjanjian kekal yang aku buat dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara temurun. Jadi dari Abraham ke anak-anaknya, ke keturunannya, habis itu turun temurun ke seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Apa perjanjian kekal itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu adalah Tuhan yang pernah mengangkat perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhan daripada keturunanmu. Berarti nggak ada yang bisa membantah. Kalau umat Islam menyebutnya Allah, Bani Ishak menyebutnya Yod-Heh-Vav-He, itu sama halnya orang Barat menyebut pisang dengan sebutan banana, orang Indonesia menyebut banana itu sebagai pisang. Objeknya sama. Banana dengan pisang objeknya sama. Yod-Heh-Vav-He dan Allah hakikatnya sama. Siapa dia? Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 25.
jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bung, silakan. Berarti Bang Juma ini sependapat bahwa Tuhan kita sama ya. Tuhan Bani Israel, Tuhan orang Kristen, Tuhannya orang Muslim, berarti ini sama menurut Bang Juma. Nah, logika saya ya menggelitik ya Bang Juma. Ya maaf kalau saya bertanya, kenapa dia memberikan perintah yang berbeda? Oke. Di orang Muslim tidak boleh memakan B1 anjing, tidak boleh memakan B2 babi, tapi di Kristen boleh makan. Nah, kenapa Tuhan yang sama ini memerintahkan dua perintah yang berbeda? Di dalam Yesus berkata, baptislah mereka. Nah, sementara di dalam Islam tidak diajarkan untuk dibaptis. Oke, baik. Ya, silakan Bang Juma. Tolong dengarkan saya, Bung. Jadi konsep yang datang kepada Bani Israel itu memang hanya untuk Bani Israel, tidak cocok untuk manusia seluruhnya. Gak cocok, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 31, Israel dan Bani Yehuda. Ini perjanjian Tuhan kepada siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Berarti ketetapan apapun yang ada di dalamnya, ketetapan itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum ketetapan Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Jadi ketika ada perintah, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Jangan engkau makan onta, itu haram bagimu. Jangan engkau makan kelinci, jangan engkau makan belut, itu haram bagimu. Untuk siapa perintah itu? Bani Israel. Apakah itu terikat kepada Bani di luar? Kagak. Itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ada yang ngaku-ngaku masuk mengikatkan dirinya dengan aturan itu, berarti dia penyusup. Dia penyamar, masuk ke dalam rumah orang lewat pintu, bukan lewat pintu tapi manjat tembok. Kenapa dia bukan Bani Israel? Tapi dia ngaku-ngaku, nggak boleh ini. Kenapa dilarang di dalam kitabnya orang Yahudi? Emang situ orang Yahudi? Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa umat Islam memiliki syariat dan hukum-hukum ketetapan yang berbeda. Karena hukum yang datang kepada umat Islam adalah hukum yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Makanya hukum yang datang kepada Islam itu adalah hukum yang tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempo tertentu. Hukum Islam selama-lamanya sampai kiamat. Hukum Israel hanya khusus kepada mereka. Makanya tadi dikatakan di dalam Al-Quran, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu, sungguh Nabi kami telah datang kepadamu, ikutlah dia menuju kepada jalan keselamatan. Oke. Itu Bang, silakan. Ya. Saya bertanya lagi Bang Juma, bagaimana saya bisa masuk surga kalau saya memeluk Islam? Apakah surga itu bisa saya dapatkan? Ya, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, barang siapa yang menjaga solatnya, menjaga lisannya, bayar zakat, berpuasa dan seterusnya, maka kata Allah, kepada mereka lah diberikan warisan. Apa warisan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang solat? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang menjaga ibadahnya, menjaga lisannya, menjaga apa yang kemudian menjadi amanat dari Rasulullah, maka kata Allah, mereka adalah pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka hidup kekal di dalam surga selama-lamanya. Jaminan Bung, tidak diragukan Bung. Berarti kalau kita berbuat baik, kita sholat segala macam, berarti jaminannya surga ya. Jelas, Pak Ustadz, ya? Sebagai pewaris. Yes. Logika saya begini Pak Ustadz, maaf kalau saya salah. Iya, silakan. Saya membuat satu minuman itu saya kasih di blender.
Nah, minuman itu ibarat diri saya sendiri, dan tidak disangka ketika saya membuat minuman, jatuhlah tai cicak dari plafon. Nah, tapi saya tambahkan airnya, tapi saya blender, saya kasih gula, saya kasih susu. Nah, saya kurang puas, saya tambah lagi krim segala macam. Nah, saya berpikir apakah diri saya bisa masuk ke surganya Tuhan gitu Pak Ustadz. Dengan noda sekecil itu ada di dalam diri saya gitu. Saya tambahkan pun segala macam kebaikan, apakah ini bisa memasukkan saya ke surganya Tuhan? Oke. Nah, ini yang sangat menggelitik logika saya di dalam beriman ini Pak Ustadz. Saya orang berdosa, saya jujur saya orang berdosa. Nah, dengan dosa saya seperti ini, 1000 kebaikan, 1.000.000 kebaikan pun nggak akan bisa menghilangkan noda tai cicak yang seperti saya bilang tadi di minuman saya. Sementara saya menghadap Tuhan yang Maha Suci ketika saya meninggal, Tuhan bertanya, dengan alasan apa aku masukkan engkau ke surgaku, kata Tuhan. Saya jawab apa Pak Ustadz? Ya, Al-Quran menerangkan seperti ini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minat ya'udud min absarihin wa yakhfazna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yajribna bi khumurihinna ala juyubihim. Ayatnya seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya siapapun yang kemudian di antara manusia yang menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, tidak menampakkan apa yang menjadi auratnya kecuali hal yang sudah terbiasa yang dibolehkan oleh agama, maka kata Allah, mereka semua ini adalah orang-orang yang bertaubat. Ketika mereka bertobat, mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan keselamatan. Apa yang diterangkan ayat ini? Wala yadribna bi arjulihin liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Itu yang diterangkan oleh Allah. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi perintahnya jelas. Ketika kemudian kita punya noda, kita punya salah, kita punya kehilafan, kita pernah melakukan kesalahan, Allah kemudian meminta kita untuk mensucikan diri kita kemudian. Untuk apa? Untuk agar kita itu bisa masuk ke dalam surga. Cek 1 2 tes. Tetapi dengan kondisi manusia berdosa, hilang Pak Ustaz. suaranya. Menurut saya sangat sulit memasuki surga. Hostnya kalau dalam berbuat kebaikan ya. Ini saya berbicara logis ya. Kedengaran, Bunda, kedengaran. Mantap. Hostnya bangun tidur kali ya. Jadi jelas, Bung. Di dalam Islam itu perintahnya adalah bertaubat. Anda ketika Anda kemudian meninggalkan ajaran lama, kemudian masuk ke amalan dosa yang kemudian Anda bawa ketika Anda masuk ke dalam ajaran agama Islam, dihapuskan oleh Allah, Anda kembali suci kemudian. Itu yang diterangkan oleh agama Islam. Untuk memasuki surga, saya membaca ataupun mendengar informasi, saya nggak mengerti bahasa Arab ya Pak Ustadz ya. Maaf kalau saya dikoreksi kalau saya salah. Untuk kita masuk surga ketika kita mati, maka ada pertanyaan dari 2 malaikat, lupa saya namanya siapa, dan dia bertanya, siapa nabimu, apa agamamu gitu ya. Baik. Nah, sementara saya dengar lagi satu sisi, tapi saya tidak dalami, sedangkan Nabi sendiri pun
itu minta didoakan supaya masuk surga. Nah, ini kan sesuatu hal yang kontradiksi ya. Satu bilang bahwa kalau kita masuk surga ditanya siapa nabi. Nah, sementara nabi sendiri pun minta didoakan supaya masuk surga. Harusnya kan, oh siapa Anda? Oh saya Muhammad misalnya. Oh silakan langsung, kan gitu ya. Nah, ini saya butuh penjelasan yang benar Pak Ustadz. Gimana ini polemik ini gitu. Menurut saya loh ya, saya nggak ngerti gitu. Baik. Jadi umat Islam itu kemudian tidak pernah diajari berdoa agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan ke dalam surga. Umat Islam hanya memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji beliau, kemudian melakukan pemberkatan terhadap beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru dijamin surga oleh Allah. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, bukankah telah cukup telaga Al-Kautsar atau telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disediakan bagi calon penghuni surga. Artinya bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan, tidak ada dalil di dalam Islam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didoakan disebabkan karena kemudian beliau belum selamat. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru dijamin surga oleh Allah. Al-Quran menjelaskan seperti itu, bahwa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin surga oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah didoakan, beliau didoakan apa? Enggak ada umat Islam yang mendoakan, ya Allah, masukkanlah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Itu tidak ada di dalam Islam. Belum ada umat Islam yang berdoa, saya jaminkan itu. Bahwa berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Itu tidak ada, Bung. Malah Allah menjamin, inna fatahna laka fatahna mubina. Laka fatham mubina. Itu jelas itu. Dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 1 ya, sampai ayat 2, sampai ayat 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu, yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat Tuhan atasmu, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jangankan beliau, bahkan jaminan Allah kepada umat Islam itu adalah keselamatan, yaitu surga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu jelas, Bung. Oke. Jadi, ya silakan. Saya tambahin dikit. Ya, silakan Pak Ustaz. Baik. Rasulullah itu dianggap sebagai doa, kalau tidak didoakan Rasulullah itu tidak masuk surga. Bagaimana dengan Tuhan Anda yang juga diucapkan, didoakan? Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 10. Dan mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Bolehkah saya katakan Tuhan Anda belum selamat, Allah Anda belum selamat? Dan mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Sama seperti sholawat. Maaf, saya potong. Mungkin Pak Ustadz ini terlalu berpatokan baca. Jangan nyalakan saya, dibaca dulu. Anda kaget. Buka Bible. Saya sudah baca semua Bible, Pak Ustadz. Ya, coba Pak, dibaca, Pak. Coba dibaca, Pak. Ini terlalu berpatokan ke LAI ini, ke LAI. Waduh. Terangkan Al-Quran saja, Pak Ustadz. Saya Injil sudah hafal. Terangkan Al-Quran aja. Saya butuh penjelasan dari Al-Quran. Kalau Injil saya sudah tahu. Nanti malah jadi melebar nanti.
Saya butuh keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Islam. Apakah kita pasti masuk surga? Nah, bagaimana konsep surga menurut Islam? Oke. Tidak menurut. Aduh. Sekarang silakan Ustaz Talib. Mau nambah? Enggak, lanjut dulu, selesaikan itu Gurunda kebentar. Jadi gini loh. Ya, bahkan Yesus sendiri itu juga masih diucapkan selamat, masih didoakan. Hosana. Apa artinya Hosana kalau Anda tahu Bible, Pak? Gini ya Pak Ustadz ya, kalau kita bahas saya tanya Bible, apa arti Hosana? Kalau kita bahas Bible, nanti topiknya jadi lain. Saya serius. Iya. Saya serius nanya Al-Quran. Oke. Butuh hidayah kalau Tuhan meridoi. Oke Pak. Ya semoga gini Pak. Kenapa saya selalu melakukan perbandingan gitu ya? Ketika orang Kristen, sebentar Pak. Sedikit. Ya, ngomong. Ya. Kenapa saya selalu melakukan perbandingan ketika orang Kristen itu bertanya tentang Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad itu masih didoakan? Nah, saya bawa kasus yang sama. Yesus juga masih didoakan dengan ucapan Hosana. Diberkatilah dia. Ya kan? Hosana artinya diberkati, solawat artinya diberkati, nggak ada masalah, asal dalam konteksnya kita ngerti, ya jangan dipahami bahwa kalau masih didoakan belum selamat. Nah ini kalau pemikiran seperti ini saya bawa untuk Yesus, berarti Yesus belum selamat. Nah ini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, oh ternyata ya baik Yesus ataupun Nabi Muhammad bahkan Tuhan sendiri itu masih kita ucapkan ucapan terima kasih. Kayak saya memahaminya seperti itu. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, ya bersolawat kepada nabi-nabi lain seperti Abraham, itu bukan berarti mereka belum selamat. Itu maksudnya adalah kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau itu atas jasa-jasanya. Ya, yang telah membawa manusia dari zaman gelap gulita, kekafiran kepada jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Begitu. Ustaz Talib mau nambah, monggo. Baik, terima kasih Ustadku. Izin Vaporek sedikit menambahkan ya. Iya, jelaskan Pak. Ya, begini Pak. Salah satu ayat motivasi di dalam Al-Quranul Karim itu sangat jelas tertulis. Ada di surah 39, surah Az-Zumar, ayat 53 seingatku. Jadi bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Al-ayah. Saya langsung ke terjemah. Katakanlah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suruh menyampaikan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang banyak dosa, bergelimang dosa dan seterusnya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Tuhanmu, rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, jadi Ustaz Talib, Ustaz Sugi noise itu kedengaran suara makan krak kruk. Oh iya, sorry. Oke, lanjut Ustaz Alif. Iya, yang kenyang jajannya ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Jadi gini, konsep di dalam Islam ya, apapun dosa Anda, sebesar apapun dosa Anda, selama Anda hidup, janganlah engkau berputus asa dari masalah perkara dosa. Karena apa? Karena Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau di Islam itu jelas ya, semangatnya ketika Anda, siapapun kami semua, ketika melakukan banyak dosa selama Anda hidup, baik Anda melakukan dosa kemusyrikan, Anda apapun itu, selama Anda hidup di dunia ini menyesali perbuatan dosa, cukup apa? Bertaubat. Ketika Anda bertobat, dosa Anda dihapus semuanya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 dikatakan apa? Ketika engkau menghentikan kemurtadanmu, kekafiranmu, maka engkau menjadi kembali bersih. Bagaimana ketika kita benar-benar pintanya ke depannya untuk melakukan amal kebaikan? Gampang, ingin berjumpa dengan Tuhan, ada ayatnya. Makanya ayat tadi di ayat lain dikatakan,
bahwa banyak perintah-perintah wasari'u ila magfiratim mirobbikum ya, dan bersegeralah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu yang akan memasukkan kamu ke dalam surganya yang begitu luas. Banyak ketika masalah masuk surga itu banyak. Bahkan Nabi kami mengatakan, justru ya, Nabi kami menyampaikan di dalam satu hadisnya, kul ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga. Tapi Nabi kami menegaskan berikutnya, illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang enggak mau. Siapa yang tidak mau? Kata sahabat, mereka adalah orang yang menolak Nabi Muhammad SAW. Apa di situ konteks menolak? Pertama, menolak kenabiannya. Sederhana sebenarnya. Makanya ketika ingin selamat, salah satunya Islam itu kan apa? Membenarkan, menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi kami, kan begitu. Ayat Al-Qur'annya banyak. Taatilah Allah, atau di ayat lain, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau ingin dicintai oleh Tuhanmu, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu konteksnya begitu. Kalau ingin keselamatan, penegasan satu lagi di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 110, bahwa Nabi kami diperintahkan mengucap bahwa kul, katakanlah kalau Muhammad, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua, kan gitu. Bahwa beliau ini menerima wahyu namanya ya, tentang menyembah satu Tuhan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka poinnya satu, berjumpa dengan Tuhan itu di surga ya. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan solihan, silakan lakukan amal kebaikan. Jangan pernah kau menyekutukan Tuhanmu dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Itu prinsip utamanya. Karena ketika semua itu sudah dijalankan, menjadi jiwa yang tenang, maka Tuhan kami menyeru kalimatnya, ya ayat Tuhan nafsul munah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keriduan dan yang Tuhan ridhoi. Jadi kami itu diseru kembali kepada Tuhanmu. Kalau dibilang kembali kepada Tuhanmu, berarti kita ini semuanya berasal dari Tuhan. Kita ini berasal dari Tuhan. Kita sekarang sedang mengembara di semesta ini. Jangan sampai salah jalan. Ketika engkau berada di dalam ketenangan, kebenaran dan keislaman, maka Tuhan kami memanggil, mari kembali ke sini. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat berikutnya apa? Padkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku, begitu dan seterusnya ya, bersama hamba-hambaku. Jadi sederhana kalau di Islam sebenarnya, konsepnya sederhana, namun konsisten mengamalkan, itulah yang dituntut di dalam Al-Quran atau di dalam Islam. Begitu Pak ya, sementara terima kasih. Begini ya, saya senang mendengar ceritanya ya, sangat bagus sekali, sangat adem. Tidak segalak yang saya kira. Soalnya baru kali ini saya di live bersama teman-teman muslim semua. Saya lihat Bang Juma kalau ngomong, aduh itu minta ampun kenceng banget gitu. Tapi ternyata orangnya lembut. Nah, tadi saya berbincang langsung dan juga dengan teman-teman muslim semuanya. Dan gini, satu hal lagi saya yang mau tanyakan ya. Tergantung lawannya Pak. Pegangan apa yang bisa saya pegang bahwa Islam adalah agama yang benar? Itu yang pertama yang saya ingin tanyakan. Pegangan apa yang realistis saya pegang bahwa itu agama yang benar? Nah, ini nanti pertanyaan nanti yang saya pengen tanyakan. Terus sisi lain, saya sebagai orang Kristen, saya lahir di keluarga pendeta. Nah, saya sekolah teologi. Dari kandungan saya sudah lahir di keluarga pendeta. Saya belajar Alkitab dengan tidak tanggung-tanggung. Nah, satu hal yang membuat saya tidak goyah sampai hari ini, saya melihat mujizat dengan mata kepala saya sendiri dan saya alami. Saya dulu nggak bisa berlari, dokter vonis saya sakit jantung, ada kebocoran, dan saya nggak bisa berlari. 100 meter saja saya langsung sesak napas. Ketika saya mulai berdoa, dan Tuhan sembuhkan saya di SMP ya. Ini benar, banyak saksinya. Dan papa saya mendoakan orang sakit, ratusan orang disembuhkan oleh Tuhan gitu. Apa yang bisa saudara-saudara muslim bagikan ke saya, meyakinkan saya untuk memeluk agama Islam? Nah, ini saya serius nanya, saya tidak main-main.
Saya kalau di Kristen melihat mujizat Tuhan Yesus itu nyata di depan mata saya. Oke, saya boleh berbagi cerita, Pak? Boleh, boleh. Sebelum ke Bang Juma ya. Tunggu dulu sebelum berbagi cerita, aku pengen tahu ada rekam medisnya sakit jantung. Ada. Memang tidak ada ronsen segala macam, tapi hal yang dokter bilang seperti itu. Cuman satu hal yang nyata, bisa ada saksinya, teman saya ada dan orang tua saya masih hidup, dan bapak-bapak sekalian bisa tanya. Dan saya tidak bisa berlari jarak 100 meter saja. Dan itu langsung sesak napas. Itu teman saya tahu semua. Nah, itu fakta ya. Dan itu sembuh dalam 1 hari. Bisa juga memindahkan. Brother Forest ketika mereka mujizat kesembuhan, setiap ditanya rekam medis dari 230 orang yang gua dialog, selalu nggak ada rekam medisnya. Ini yang sangat disayangkan. Silakan dilanjut. Gini dia Pak, yang pasti saya itu sesak napas kalau berlari ataupun kerja capek itu realistis, ya realistis, bisa ditanya saksinya ada, dan saya nggak bohong, dan itu Tuhan sembuhkan ketika saya berdoa dalam hari itu. Dalam hari itu, ya, ketika saya istilahnya lahir baru, di dalam Kristen itu namanya lahir baru. Mungkin di teman-teman Muslim namanya dapat hidayah. Kala itu saya bertobat, saya dibaptis, saya berdoa. Hari itu saya sembuh, sampai hari ini saya nggak pernah sesak napas, Pak. Nah, itu saya pegang. Belum ada yang bisa menggantikan itu, Pak. Pembuktiannya apa, Pak? Pembuktiannya apa, Pak? Yang bisa kita supaya percaya pembuktiannya apa, Pak? Pembuktiannya mungkin bisa tanya orang sekampung saya mungkin, atau papa saya, Langsung aja Bang, pertanyaan Bang. Tadi saya cerita bentar ya. Cerita, Pak Forex, ini saya cerita Pak Forex sebelum ke Bang Juma. Saya dulu Kristen, agama saya dulu Kristen. Saya dulu punya tiba-tiba tangan saya sakit. Dibawa kemana aja gak sembuh. Tapi dulu tuh saya menyebut nama Yesus itu sembuh. Itu satu ya. Dengarin saya. Saya lulusan TDRK GKI, Training Dasar Rohani Kristen GKI. Dan setiap saya ke gereja, kalau hujan deras, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya tidak mau kehujanan. Tolong hentikan hujan ini. Berhenti. Tapi tahu nggak Pak? Di dalam Islam, saya mempelajari ternyata apa yang dikabulkan Tuhan selama di dunia itu karena saya Kristen. Tuhan mengabulkan semuanya. Apa yang kamu mau dikabulkan sama Tuhan selama di dunia, itu di dunia. Tapi ingat, di akhirat Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nerakalah tempat Anda. Tapi beda yang namanya di Islam. Saya akui, menderita saya di Islam. Tapi ingat, penderitaan yang saya alami, ujian yang saya alami selama di Islam, di akhirat surgalah hadiahnya buat saya. Itu yang hanya bisa saya sampaikan. Silakan. Amin. Oke. Silakan. Suara saya terdengar bagus. Terdengar sangat bagus sekali. Oke, baik. Jadi kalau cerita yang kayak begini dijadikan sebagai dasar beriman dan dianggap itu sebuah kebenaran. Orang Hindu banyak yang sakit, berdoa kepada sembahan mereka, sembuh. Buddha juga begitu. Bahkan orang ateis yang tak bertuhan juga sembuh. Nah, sekarang polanya adalah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan manusia, apakah dia pernah memilah bahwa yang tidak menyembah kepadaku akan kubuat sakit-sakitan, yang menyembah kepadaku akan kubuat sehat terus, yang menyembah kepadaku akan kuberi rezeki, yang tidak menyembah kepadaku akan kubuat miskin? Apakah seperti itu Tuhan? Tidak. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pengasih, mengasihi siapapun yang minta. Mau dia disembah, mau dia tidak disembah, dia malu untuk tidak maha memberi. Tetapi sayangnya saya jadi robot. Saya yang jadi robot. Bagus. Tetapi sayangnya kemudian itu hanya diberlakukan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi bukan karena batasan
oh saya berdoa dikabulkan, saya sakit dikabulkan. Tidak seperti itu. Justru itu akan membuat Anda lebih cepat paham ketika Anda menggunakan Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ya Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Wahai Yesus, bukankah kami telah bermujizat demi namamu? Bahkan kami bernubuat demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ini sampai kepada level bermujizat. Yes, orang Kristen mampu bermujizat, mampu mengobati, mampu mengusir setan, bahkan meramalkan sesuatu yang akan terjadi besok. Itu orang Kristen mampu. Tetapi sayang sekali, Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Contoh, menuhankan Yesus. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Membatalkan hukum yang datang kepada Bani Israel, apakah itu untuk kehendak Bapa? Bukan. Mengimani hukum ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, itu adalah sebuah kutukan yang harus dibatalkan di atas tiang salib. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Menjadi seorang Kristen, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Bahkan Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama. Cerminan bahwasanya memang sebenarnya teman Kristen itu mengakui bahwa Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Ini yang perlu saudara pahami. Karena pada saat kecil saya diagnosa, dianggap sebagai orang yang gagal jantung misalnya, penyakit paru-paru misalnya. Tapi seketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya sembuh. Oh, enggak kayak begitu. Orang yang berdoa kepada pohon pun bisa sembuh. Orang yang berdoa kepada batu pun bisa sembuh. Bahkan orang yang berdoa kepada yang datang kepada dukun sekalipun bisa sembuh. Kenapa? Pencipta langit dan bumi itu malu, kemudian menelantarkan hambanya yang telah diciptakan. Tetapi harus dipahami, apa yang kita lakoni di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Qadir Rabbul Jalil, dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Anda meminta, dikabulkan. Anda memohon, diijabah. Tetapi yang mengijabah itu siapa? Pencipta langit dan bumi yang mengijabah itu. Anda minta kepada sesuatu, Anda merasa sesuatu itu yang memberikan kepada Anda, padahal bukan. Yang memberikan itu adalah pencipta langit dan bumi. Anda tidak dibiarkan kemudian merasakan diri Anda sebagai bukan ciptaan. Anda akan merasakan diri Anda itu adalah sebagai hamba kepada Tuhan. Sehingga ketika Anda berdoa, doa Anda dikabulkan. Pada sesungguhnya bukan doa Anda itulah yang mengabulkan kepada objek yang Anda tempati berdoa, melainkan Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan segala doa Anda. Itu yang perlu saudara pahami, bahwasanya ketika justru Anda bermujizat atau terjadi mujizat terhadap Anda, justru itu mendekatkan diri Anda kepada orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh Yesus. Baca Matius 7, 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Demikian. Kalau berbicara di konteks bukan orang yang berseru-seru yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, itu tentu konteksnya berbeda, Bang Juma. Itu berbeda. Saya paham Bible ya, saya pakar Bible. Saya paham betul Bible itu bukan seperti itu. Itu ada konteksnya adalah seperti contoh ya di Perjanjian Lama itu seperti Simpson. Simpson itu seorang yang diurapi oleh Tuhan, bisa mengangkat gapura, bisa melakukan banyak hal yang supranatural, tetapi dia tidak taat sama Tuhan. Dia berzina, dia tidur dengan pelacur. Nah, itu yang dilakukan oleh Simpson. Nah, akhirnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, konteks di Bang Cuma kutip tadi, itu sebenarnya sama seperti itu. Mungkin seseorang bisa mengalami mujizat, tetapi sisi lain dia bisa tidak taat. Nah, itulah yang urusannya surga. Tetapi Tuhan kadang masih memberikan
kemurahan menolong seseorang. Nah itu konteksnya itu ya Bang Juma ya. Jadi menurut saya nggak bisa juga kita menilai semua mujizat itu ditolak sama Tuhan. Karena ada ayatnya, dalilnya mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yaitu mujizat salah satunya. Itu menyertai orang percaya. Itu ada dalilnya Bang Juma. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah bagaimana bisa meyakinkan saya yang orang yang sudah punya pemahaman Bible yang bukan kaleng-kaleng, yang sudah punya pengalaman bersama Yesus, bukan pengalaman yang biasa-biasa saja. Nah, itu bagaimana bisa saya meyakini agama yang diimani oleh Bang Juma? Selain dari Tuhan Allah memberikan hidayah buat saya gitu. Hal apa yang logis, apa yang bisa meyakinkan saya? Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah buat saya, tentu saya tidak akan bisa mendapat hidayah sampai saya mati pun. Kalau Tuhan berkenan, baru diberikan saya hidayah, siapa yang bisa menolaknya? Tapi hari ini saya ingin belajar, saya ingin bertanya, walaupun banyak hal dari perkataan Bang Juma dan orang muslim lainnya, saya tidak setuju seperti kutipan-kutipan Bible, saya tidak setuju. Saya jujur di live ini disaksikan oleh 4.000 orang ini, banyak hal saya tidak setuju dari perkataan Bang Juma. Nah, hal apa yang bisa meyakinkan saya, itu aja Bang Juma. Jadi nggak usah kutip ayat Bible, nanti melebar. Nah, mungkin izin yakinkan saya. Cukup yakinkan sedikit saya. ya Burunda, izin sedikit, aku yang 1 menit, mohon izin sedikit ya. Tadi Anda bilang Bang, tanda-tanda itu akan menyertai. Apa Anda sudah coba minum racun maut kan? Itu di Markus. Kalau Anda sudah dibaptis, Anda percaya Yesus dan sudah dibaptis, minum racun maut, Anda tidak akan binasa. Apakah Anda sudah mencoba itu? Tapi saya tidak ke situ ya. Tadi Anda berkata doa-doa Anda dikabulkan oleh Yesus. Nah, coba kita lihat Lukas 6:12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ternyata Yesus pun berdoa kepada Allah. Nah, ini omongan Anda ini patut disangsikan karena Yesus sendiri berdoa kepada Allah. Nah, silakan yang lain, terima kasih. Itu minum racun udah silakan Bang ya kalau Anda tadi kan. Saya jawab atau gunung, atau gunung pindahkan dulu ya. Oke Bang, silakan. Saya jawab ya. Itu mencobai Allah, bukan begitu maksudnya. Apakah saya boleh menjawabnya? Pakar Bible ngaku banyak hafal Bible. Bagaimana kalau Anda debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible di mana ayatnya, ayat sebelum dan sesudahnya seperti apa? Bagaimana? G11 ya Pak Ustadz, ya 11 tadi Bunda host kita itu mengeluarkan pernyataan tentang Bible, tentang makan racun. Dalam hal makan racun itu bukan perintah ya, itu bukan perintah, itu harap diperhatikan baik-baik. Jangan nanti kayak aliran sesat yang mati sampai ratusan itu, minum racun semua pada mati. Itu jangan salah, itu nggak boleh seperti itu, saya nggak setuju. Nah, itu bukan perintah. Nah, itu bukan perintah. Ya udah, ya sip-sip, nggak usah kesana dulu. Kita kembali ke yang ditanyain sama Porek. Nanti yang sama Satsugi itu ya tantangannya mohon dipertimbangkan. Gurunda, mungkin ke ini Gurunda, mungkin ke apa ya? Konsep ketuhanan itu sih mantapnya tuh di situ tuh. Nanti keserempet itu pasti. Saya butuh satu yang menggoncang logika saya. Yang bisa menggoncang logika saya. Kalau masalah iman itu, masalah hidayah itu urusan Tuhan. Itu kita susah lah ngomong. Yang mengguncang logika saya bisa login. Oke, baik. Aku nitip Al-Furqan ayat 58 Gurunda ya. Berdoa kalian semua biar mana tahu Tuhan turunkan sesuatu ya kan. Enggak usah Pak. Itu hak Allah itu. Hak Allah yang udah biar Jelaskan Bang Juma ya. Oke. Jadi Al-Quran menerangkan Bani Israel diseru, ahli kitab diseru untuk menuju kepada Islam, jalan keselamatan, jalan yang lurus kepada Islam. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda ini adalah ahli kitab, pakar dalam kitab
Oke, karena ada masalah yang semalam membuat salah satu teman dari Kristen ini kalang kabut. Ya. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi seruannya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Laki perempuan semuanya dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Islam. Data saya tadi sudah sajikan kepada saudara. Bagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun mewarisi surga Firdaus. Itu karena menyembah kepada Allah, mendirikan ibadah sholat. Tolong saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya jaminan surga dari Yesus kepada orang Kristen non-Yahudi. Itu satu. Tolong tunjukkan kepada saya jaminan surga dari Yesus kepada non-Yahudi, kepada Kristen. Silakan. Saya tunjukkan ayatnya bahwa konsep keselamatan dari Yesus gitu. Iya, kepada orang-orang non-Yahudi. Kepada orang non-Yahudi mungkin nanti saya terulang lagi, Bang Juma. Tadi saya udah kutip tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Itu saya meyakini dan itu adalah sangat jelas sekali. Itu belum ada argumen yang bisa menggoyangkannya sesuai dengan data Alkitab. Jaminan surganya, Bung Borex, jaminan surga Yesus kepada non-Yahudi. Tolong tunjukkan kepada saya. Saya rasa kalau udah menjadi murid Yesus, ini menurut kerangka berpikir orang Kristen, kalau yang namanya murid Yesus, artinya dia itu adalah pengikut. Bang Juma bilang tadi, murid itu bukan hanya sekedar hamba atau murid Yesus adalah domba sesat dari Bani Israel. Tolong tunjukkan Yesus menunjuk non-Yahudi sebagai muridnya, itu tertulis di mana? Ayat yang saya kutip tadi. Mana tuh, Bang? Sebentar, saya cari. Nyatanya apal Bible gitu aja nggak ngerti. Ya, nggak mungkin di otak semua. Makanya itu, Pak. Maksudnya pakar ece-ece. Saya kan manusia juga. Tapi kalau gimana? Tantangan saya disanggupin enggak? Debat tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengutip ayat-ayat Bible. Ayo, sanggup? Jangan gitu, Pak. Tadi kan sebentar. Saya ini lagi nyari lawan. Saya nyari lawan yang sepadan dengan saya. Adakah orang Kristen yang sanggup debat dengan saya open camp tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjuk ayat-ayat Bible? Saya ingin tahu itu. Saya gini, Pak. Gini, Pak. Gak ada yang berani, Pak deh. Saya tidak menghafal Bible, tapi saya paham Bible. Saya tunjukkan yang diminta Bang Juma tadi, biar jangan melebar. Saya tunjukkan dulu. Oke, lanjut. Ya, nanti jadi buyar, nanti jadi malah kita teriak-teriak nanti. Ini ya Bang Juma ya. Halo Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya saya ulangi lagi ya Bang Juma ya, di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka. Tadi saya sudah bantai itu, Bang. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang Yesus minta untuk adalah ras. Apa ras murid Yesus? Suku Bani Israel. Kalimat itu tidak soto Bang Juma. Itu sorry. Itu cocok Bang. Karena pengakuan Yesus, aku hanya diutus kepada domba sesat dari umat Israel. Itu sesuai. Ayat ini belum terbantahkan. Kalau Bang Juma bilang ras ya, semua ras. Ras itu apa aja? Ras Asia, ras Eropa, itu ras. Nah, jadi bukan bangsa. Kalau Anda memahami seperti itu bertentangan dengan pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan. Ya nggak bisa. Bertentangan juga pengakuan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bertentangan juga ketika Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada gogok. Itu bertentangan juga tuh Bang.
Jadi yang dimaksud Matius 28 nomor 19 adalah jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang benar. Semua ras itu bukan hanya satu ras loh. Ras muridnya, ras Oh, bukan. muridku, ras Ayat ini- muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Bukan. Abang Juma bisa Nah, baca dalam coba saudara tunjukkan ras murid Yesus di luar Bani Israel itu ras apa? apanya? Ras Di murid sini. Yesus. Di sini sangat jelas. Jadikanlah semua bangsa. Iya, jadikanlah murid. Jadikan Bukan jadikanlah murid. bangsa, jadikanlah Jadikan murid. murid semua ras muridku. Gini Bang Juma, kalau kita berbicara Bible, kita akan berbenturan. Nah, Bang Anda Bang Juma- yang berbenturan, saudaraku, Bang Juma, Anda yang Bang Juma. berbenturan, saudara yang berbenturan dengan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, dari ras Israel, dari etnos Israel. Jangan Anda bantah, itu pengakuan Yesus. Kalau Bang Juma berbicara Bible, saya punya datanya banyak. Ini nanti Ya, tidak mengena. yang saya seperti- sajikan barusan abang itu data Bible. Ras daripada murid Yesus itu adalah ras Ruben, ras Simeon, ras Lewi, ras Yehuda, ras Sebelon, Isakar, ras Dan, ras Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin. Itu adalah 12 ras suku dari murid Yesus. Gini Bang. Kenapa bang? Gini Bang. Kenapa? Salah. Salah. Gini, kalau Bang Juma masuk ke area Bible, tentu kita pasti berseberangan. Pasti berseberangan. Tapi kalau Saya tanya lagi bang, coba Anda sebutkan ras apa saja murid Yesus ini, silakan. ya gimana ya? Gini Ya Bang saya Juma, juga tidak pertanyaan tahu kalau ada ras di luar daripada 12 suku ras, saya nggak tahu. pertanyaan saya tadi ya Bang Juma ya, gimana saya bisa yakin dengan agama Muslim? Sebenarnya saudaraku Bang Forex, Kalau Bang Juma bawa dari Bible ya Bang Juma ya, dari Bible yang ada nanti kita berdebat. Bang, saya Bang. nggak mau berdebat. Kalau Bang. berdebat, Bang Juma paham dulu Bible. Kalau paham Anda konsep. tidak mampu menunjukkan bahwa Yesus diutus kepada ras lain selain daripada ras muridnya, sebenarnya Anda ini sudah KO di sana. Harus tidak. Anda mencari sebuah jalan menuju kepada Tuhan yang diajarkan bukan untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Israel saja. Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda bukan Bani Israel, berarti Anda harus mencari sebuah ajaran yang diperuntukkan bukan untuk Bani tertentu, tetapi diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Dan itu hanya Islam. Ini ayat ini saja belum terjawab dengan baik Bang Juma. Jadi menurut saya stop bahas Bible. Saya bertanya tentang Al-Quran. Ini sudah terjawab dengan baik, saudaraku. Tidak. Jadikanlah Sekali lagi. murid semua ras muridku. Pada saat Yesus datang bang kepada Bani Israel, hanya ada 12 muridnya. Itu pun satu berkhianat, tinggal 11. Sementara dia datang untuk semua domba sesat dari kalangan Bani Israel. Tetapi masanya tinggal beberapa hari lagi terangkat ke langit. Siapa yang mengemban tugas kemudian? Murid-muridnya. Murid-muridnya diminta untuk menjadikan murid semua ras muridnya, yaitu yang saya sebutkan tadi, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf, Benyamin, Ruben, Simeon, dan seterusnya 12 suku. Ini yang diminta oleh Yesus kepada ke-11 muridnya, jadikan mereka menjadi muridku dari semua orang yang datang dari ras muridnya Yesus, bukan ke Anda, bukan ke Indonesia. Silakan. Tetap ngotot bahas Bible. Oke, saya kasih perdalam lagi. Ini ayat yang saya kutip tadi adalah
dalam bahasa Yunani dikatakan taeten, ya. Di sini berarti bangsa-bangsa atau bangsa lain. Ini menurut gramatika Yunani kuno. Anda dapat dari data mana? Gramatika bahasa Yunani. Paham. Sekarang Anda mengutip kitab mana, Bible mana itu? Ini dalam bahasa Yunani Textus Receptus, ya. Di data Matius. Textus Receptus tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Kata bangsa, semua bangsa di sini itu merujuk kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Yang dimaksud, kalau Bang Juma ngotot bahas Bible, saya bisa jelaskan secara detail dan bertanggung jawab. Nah, makanya kenapa saya hindari hal seperti ini, nanti ujungnya kita berdebat. Nah, saya bisa jelaskan Bang Juma, semua Bible saya bisa jelaskan. Orang saya sekolah di situ, saya dididik di situ, ya, saya bisa jelaskan. Faktanya Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya data. Aku diutus. Ini pengakuan, Bang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Yang hilang. Oke, tadi itu saya benarkan. Benar, Tuhan sekarang mana pengakuan Yesusnya? Aku diutus kepada serigala. Mana dalilnya? Kan saya sudah jelaskan di dalam Matius 19 ayat berapa tadi ini? Matius 28 ayat 19 ini, bangsa-bangsa yang disebut di sini yaitu bangsa-bangsa lain. Ini gramatika bahasa Yunani kuno. Bangsa lain, kalau Anda mengambil akar dari kata etnos itu, maksudnya bangsa lain adalah bangsa yang ada di luar daripada orang Israel, orang Yahuda yang ada pada saat itu bersama dengan Yesus. Yang telah berserak kemana-mana. Yang hidup di luar bangsa. Yang hidup di luar daripada apa yang ada. Silakan. Punten Bang Juma, punten pisan. Saya di sini nggak mau berdebat. Seberdebat pun saya ladeni, tapi saya nggak mau. Saya penasaran dengan agama Muslim yang penuh dengan kedamaian. Saya penasaran. Saudaraku. Sekarang begini, Bung. Tapi kalau Anda tidak mau jujur terhadap pengakuan Yesus ini, maka percuma Anda belajar Quran, karena Anda akan tetap menolak. Kenapa? Karena Anda masih mendudukkan diri Anda sebagai pengikut Yesus. Sementara pengikut Yesus itu hanya dari Bani Israel saja. Itu nggak bisa, begini, Bung. Argumennya tidak masuk. Tolong dengarkan saya. Kenapa Yesus mengatakan kepada wanita Samaria yang percaya kepada dirinya itu dengan sebutan guguk? Kenapa? Kenapa Yesus tidak menyebutnya sebagai domba? Tolong jawab saya. Ini menurut konsep bangsa Yahudi, di luar Yahudi itu kafir. Bukan, jangan ke sana dulu. Yesus dia mengajar dalam konsep agama Yahudi loh Bang Juma. Bung, jangan ke situ dulu, Bung. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus menyebut wanita Samaria yang percaya kepada dirinya itu tidak disebutnya sebagai domba, tetapi disebutnya sebagai guguk? Ada apa? Karena dia bukan orang Yahudi. Ya, Bunda Rahma aja tahu. Karena wanita tadi bukan Bani Israel, bukan dari keturunan Yakub. Makanya selevel apapun tingkat kepercayaan wanita Samaria tadi, tetap saja posisinya adalah guguk. Kalau wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan itu adalah benar. Imanmu benar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Apa itu? Jadi guguk. Wanita ini aja disebut guguk. Bagaimana dengan Anda? Disebut apa Anda oleh Yesus? Seorang panglima yang anaknya sakit, dia berkata, Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah saya, cukup ucapkan satu patah kata saja maka dia akan sembuh. La haula wala quwata illa billah. Bung, pertanyaan saya, kenapa Yesus menyebut guguk kepada wanita Samaria yang percaya kepada dirinya? Saya sudah jawab tadi. Yesus dalam kerangka sebagai dia pengajar Yahudi,
dia menegaskan bahwa orang ini tidak patut mendapatkan apa-apa bagian dari orang Yahudi karena di luar Yahudi kafir. Oke. Itu pertama, Bang Di luar Juma. Yahudi, Benar, di luar benar. Yahudi kafir. Lalu Anda? Bentar, saya belum selesai. Saya belum, jangan dipotong dulu, jangan setengah-setengah. Oke, silakan, maaf. Nah, Bang. ya, Silakan. Bang Juma ya, maaf ya, punten. Ini udah agak panas dikit. Ya, gini, Silakan. itu benar. Yahudi rohani. Yesus menegaskan, kamu bangsa-bangsa kafir di luar Yahudi tidak dapat bagian apa-apa dari umatku Israel. Ya, itu ditegaskan, hai anjing katanya. Itu jelas itu. Itu kasar banget itu. Hai anjing, kamu nggak bisa dapat apa-apa dari saya katanya. Nah, itu buat orang-orang Farisi yang ada di sitannya, dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kepada orang-orang hukum kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Mulai berkhotbah. Yahudi. Bang Juma khotbah, jadi saya juga jadi kepancing khotbah tuh. Enggak, Bang. Tadi Anda sudah mengakui sesuai konteks. di luar Yahudi disebut kafir. Lalu Anda disebut apa oleh Yesus? Saya kafir. Oke. Kalau kafir berarti di luar daripada garis pengajaran Yesus. Selesai. Jangan stop di situ. Loh, ada kafir katanya. Anda mengaku Benar. kafir. Selesai. Saya jelaskan tadi, saya jelaskan wanita Umat percaya Jangan itu dipotong, berbeda dengan jangan umat kafir. dipotong. Yang disebut umat kafir itu adalah umat yang tidak percaya. Anda Jangan sudah mengakui dipotong. Anda adalah kafir. Selesai, Jangan Bang. dipotong. Diskusi kita selesai. Kalau selesai nggak apa-apa, tapi jangan dipotong. Kalau dipotong kan saya udah jelaskan tadi gambaran. Tapi Anda wanita. sudah mengakui Anda disebut kafir oleh Yesus kan? Kalau itu gimana? Bukan diskusi Bang Juma, tapi gimana ya? Anda tadi mengakui sendiri loh. Gini, itu saya tahu. Sudah ya? Udah ya? Saya Anda sudah mengakui Anda adalah kafir. Oke, saya berdasarkan kafir. ajaran Yesus. Oke, Tamat diam sudah dulu. kita. Oke, Oke? diam dulu. Oke. Saya belajar berdebat. Saya belajar berdebat. Ya, saya belajar berdebat. Saya tahu gimana menundukkan lawan. Nah, saya tahu. Saya nggak mau mengeluarkan ilmu itu. Kita di sini, Silakan, Pak. kita di Silakan. sini diskusi. Kalau Bang Juma bahas Bible, saya bisa gunakan teknik debat seperti Bang Juma gunakan. Nah, saya belum selesai ngomong ya. Silakan, Pak. Nah, di sini, Saudara sudah mengakui sebagai orang kafir dalam pengajaran Yesus. Udah. berarti Mau apa lagi? udah- Orang kafir itu tempatnya di neraka. Berarti kita udah nggak masuk. Berarti komunikasi Bang. kita mentok. Kafir Berarti itu mentok. tempatnya di neraka, Bung. Boleh saya Anda sudah jelaskan? mengaku sebagai orang kafir di mata Yesus. Sudah selesai. Ayo Boleh saya teman-teman jelaskan? penonton, kita tepuk tangan buat narasumber kita dari Kristen. Boleh. Boleh saya jelaskan. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Anda ku tengok ingin menjajakan iman Anda di kami. Enggak, saya Dari bertanya tadi Anda tentang itu berkhotbah. saya bertanya tentang Al-Quran, tapi Bang Juma bawa saya ke Injil. Saya udah bilang Anda peringatkan, menjual agama Anda di sini. jangan bahas Bible. Saya udah peringatkan dari Oke, awal. silakan. Bukan Yang saya- pasti teman-teman sudah menyaksikan bahwa saudara kita ini sudah mengakui dirinya kafir. Silakan. Betul kan, kayak gitu pasti ujung-ujungnya. Saya tahu itu, saya tahu. Nah, itu pasti ujung-ujungnya nanti diambil YouTuber lain, dipotong-potong kata-kata saya. Nah, nanti diolah. Kita semua di sini menjadi saksi. 4,4 ribu di Nggak channel apa-apa, nggak Zulkifli apa-apa. Mabas juga ada ribuan manusia menyaksikan. Anda Boleh. mengakui bahwa Yesus di luar Yahudi disebut kafir. Boleh saya Mau apa jelaskan? lagi? Boleh saya jelaskan? Silakan. Kalau Anda Oke. masih punya napas untuk membahas itu, silakan. Oke. Ini area Bible. Ini area yang saya kuasai betul. Kalau Ya, siapapun berdasarkan bertempur di- kepenguasaan saudara terhadap Bible, Anda spontan mengatakan Yesus mengatakan di luar Yahudi adalah kafir. Udah selesai. Ini Boleh akibat saya- Anda belajar Bible sehingga Anda tahu. Thank you. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? Silakan Bang, silakan. Oke. Terima kasih. Belajar dari wanita Venesia yang disebut anjing oleh Tuhan Yesus, dia itu selama sebelum dia disalib, ya. Jadi dia disebut. Jadi Yesus menegaskan bahwa kalau you tidak orang Yahudi, you nggak akan mendapat apa-apa bagian dari perjanjian dengan orang Yahudi. Nah, tetapi saya Yesus yang sudah turun dari surga, Tuhan menjadi manusia.
itu melebihi dari semuanya. Datanya Nggak mana ada, Pak Pak. itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Datanya Yesus nggak mana, pernah ngomong Pak? begitu, Pak. Tuhan menjadi manusia. Mana datanya Pak? Si Data-data perempuan Bapak ini- khotbah. Bentar, Pak. Data. Jangan menyesatkan Pak. Mana datanya Pak? Tolong. Ditolong oleh Tuhan. Please. Di Tuhan ayat menjadi yang manusia tadi, mana? Ayo yang Pak. berikutnya dikatakan Pak. Oh, Pak. sesudah Yesus Bapak. mati di kayu salib, Khotbah lagi. Mana datanya Pak itu? Jangan asumsi dong. Ayo. Bapak katanya menguasai Bible. Ayo dong. Mana Tuhan menjelma menjadi manusia? Ayo. Enggak, Tuhan menjadi manusia. tadi dia mengatakan begini, aku Yesus Tuhan yang datang dari surga. Mana data seperti itu, Pak? Di mana ada data seperti itu? Yesus ngaku aku adalah Tuhan yang datang. Di mana Jangan ada data khotbah, seperti Pak. itu? oke, gini aja. Baca Bible Pak dari kejadian sampai Wahyu. Jangan berdoa di sini. Sebenarnya Silakan, Pak. saya nggak mau bercerita Injil di sini. Sebenarnya, sejujurnya saya hanya pengen tahu dari rekan-rekan umat Muslim semua Khotbah lah. apa sih menariknya menjadi seorang Muslim? Apa sih menariknya gitu? Saya tadi rindu seperti itu gitu. Saya hindari berdebat, ya. Mana tahu saya mendapat sesuatu dari Bang Juma. Cukup dijelaskan Al-Quran seperti ini. Tapi kalau masuk area Bible kita akan bertabrakan, saudaraku. Ya Kita akan karena Anda akan asumsi. Seperti Ya, enggak. contoh tadi, Anda mengatakan aku Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? Saya bukan Ayo. asumsi ya. Loh, Gini loh ya, bisa. bentar. Kalau Anda nggak asumsi, tolong tunjukkan ayat. Nah, Yesus berkata bahwa ada saya siap dibaptis malam ini. Ayo. Ayo, Pak. Ayo tunjuk ayat, Pak. Ayo, Pak. Gini ya. Jangan gini bohong, aja. jangan bohong. Ini dua hal yang berbeda ya. Mungkin kalian menganggap saya sebagai ancaman ya. Jadi Bukan. ketika Saya di bertanya, sini, Anda ketika melihat, saya melihat ketika Anda saya- sedang bohong. Bukan ancaman, tapi Anda pembohong. Anda Ketika saya- mengatakan Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? Gini. Kalau ada, baptis Gini. saya malam ini. Ayo. Gini saudaraku Ayo, ya. jangan lari. Bukan, saya nggak lari. Saya Anda ini. tanggung jawab. Saya Ya, ini. Yesus ngomong, aku adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? Ayo, Gampang. sini. Itu Jangan bukan jual hal- kecap Pak. Jangan jual kecap. Saya tunggu. bukan hal yang Anda susah bagi pakar saya. Alkitab, saya penghafal Alkitab. Kita adu, ayo mana? Ayo, dari mana? Gini loh, saya nggak mendapatkan sesuatu gitu ya. Gini Ya ya. nggak apa-apa, karena kau suka bohong. Udah Bu Rama dilayani, ini bukan level saya, layani Bu Rama. Iya, nggak level ini Gurunda sama Akhir Sugi, aduh. Kalau dari Nah, ada tadi yang ucapkan itu Tuhan menjadi manusia. Di dalam Biblemu itu Allah atau Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kau ngaku-ngaku Tuhan manusia. Mana itu datamu? Kau jual kecap di sini. Kalau kita berbicara tidak ada ketenangan. Tadi udah adem ya. Sudah berbulu landak kau. Tadi Bang Juma udah ngomong tenang, adem. Saya dengar semua. Nah, kau jual Biblemu di sini nggak mempan Biblemu. Anda, Pak, Anda yang Gini bikin loh. saya ngomong. Anda tadi Gini sudah loh. menipu saya. Saya udah Anda tegaskan. menipu saya, Pak. Saya Anda tegaskan dari mengatakan, awal. Saya nggak Aduh. mau bahas Bible di sini. Saya nggak mau bahas Bible. Saya nggak mau mengkristenkan saya orang. melayani Anda mau bahas Bible pakai open cam, ayo. Anda tadi ngomong penghafal Bible, pakar Bible. Layani saya, open cam yuk. Kita debat tanpa buka Bible. Ayo. Karena gini, karena host itu bilang jangan pamer Bible di sini. Saya nggak pamer Bible di sini loh. Enggak jual Bible. Saya nggak disembunyikan. jual Ini saya tidak ada ini di berita rekam jejaknya, enggak ada. Saya nggak pamer Bible saya. Ajaran Murni bertanya. Saya murni bertanya. Dan jawabannya saya nggak debat loh. Saya tanya loh. Saya nggak debat loh. Bang, kalau kamu Anda mau menjual nanya, ajaran Anda tanpa data. Anda menjual Bible tanpa data. Panjang Anda ngomong tidak ada data. Coba mana itu datamu? Tuhan menjelma menjadi manusia kau bilang barusan. Gini, Mana? jangan Bang, bahas kalau mau Bible. belajar, Kalau nggak mau. Jangan, Pak. Mana datamu? Ayo. Data dong. Ayo, Pak. Kalau ada data, misalnya kami, Pak, ya, di dalam Al-Quran. Inna di anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ada datanya, Pak. Kami nggak bohong-bohong. Ada Kamu datanya. tadi bohong. Ada datanya. Data apa? Ya, Coba saya mana? jawab. Data apa?
Apa tadi? Bentar Burama, bentar Burama, bentar Burama, Apa? bentar. Data apa? Bentar Saya Burama. keluarin. Data Oke. apa? Anda tadi mengatakan, aku Yesus Tuhan yang datang dari surga. Di mana Oke. ayatnya? Oke, saya keluarkan. Kalau itu yang Oke. diminta, oke, saya ladeni. Oke, Diam, yuk. tenang. Mana ayatnya? Yuk, silakan. Sabar. Tenang saja. Nanti ku kasihkan singa kalau ada, Bang. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama bukan dengan Allah. Itu bukan perkataan Yesus. Katanya Anda pakar Bible, itu bukan perkataan Yesus. Itu Oke. perkataan penulis Bible. Anda kan tadi mengatakan aku Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Ayatnya mana? Oke, sekarang kalau begitu logika Bapak berpikir, saya tanya, Al-Quran itu di mana logisnya? Lari ke Al-Quran. Lari ke Al-Quran. Tadi Anda dengan jelas mengatakan aku Yesus, Ini kitab Tuhan suci. yang datang dari surga. Mana Ini kitab ayatnya? suci. Ini kitab suci umat Kristen. Seperti saya menghargai Al-Quran. Ini kitab suci bukan agama masalah Islam. menghargai atau tidak. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Anda Ini. mengatakan aku Yesus, Tuhan yang datang dari surga. Di mana ayatnya Yesus ngomong seperti itu? Ayo, di mana? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Wah. Coba sebutkan di mana ayatnya Yesus berkata saya bukan Tuhan. Konyol. Ya, ini. Kok malah tanya balik? Anda tanggung jawab dulu dong. Saya akan jawab. Anda Saya tadi akan mengatakan, aduh, jawab dulu. Tadi Ya, saudara saya yang menjawab pakai hadis loh, pakai hadis. Baik. Saya dengerin sampai Bible. tuntas. Aduh, Ketika saya baru baca sepatah tanggung dua jawab kata-kata, dong, Pak. Tanggung malah jawab saya- dong. malah saya Ada dibilang enggak? Bentar. Diskusi Ada aja, enggak? Pak. Bentar, Bu Rama. Ada enggak Yesus ngomong, aku Tuhan yang datang dari surga? Ada enggak Yesus ngomong seperti itu? Kalau enggak ada, Anda minta maaf, selesai udah. Kenapa Kamu mesti jangan minta maaf? tanya, Mas Antama. Betul, Tanya, betul. tanya. Anda sudah bohong. Kenapa? Dalilnya Yesus Anda enggak merasa bohong. mengaku bukan Tuhan banyak. Mau berapa data, Pak? 1, 2, 3, Saya 4, 1 membacakan- karung, 2 karung, 3 karung, 5 Saya truk, mau- 1 kontainer. Mau? Membacakan data malah ngomong semuanya. Yesus mengaku aku. Mau berapa data? Terus Tambah jual juga. yang lain ngomong saya dengarkan. Giliran saya ngomong nggak Sok-sok dikasih. baik. Saya nggak mau bahas Bible, malah ditanya Bible. Gak mau bahas Bible tapi jual Bible, tarik saya sembuh, saya ada penyakit jantung, saya ini dan itu. Bapakku pendeta, dia sembuhkan banyak orang. Kau jual itu. Bukan. Apa kau jangan sosok Saya mati hanya- lah. Dikit Bu Rahma. Bang, kalau kau mau belajar, kau akui dulu kau ragu ke Kristen gitu, baru kau Gini loh, saya gini loh Pak. jawaban. Gini ya Pak, ya maaf ya saya Kau malah potong. meninggikan diri dari tadi, ya kita nggak percaya lah. Gini loh ya Pak ya. Gini. Saya tadi murni bertanya ke saudara-saudara Muslim. Gini loh, saya melihat saudara-saudara Muslim. Saya ada di Bandung ya Pak ya. Ini lingkungan pesantren, lingkungan Muslim. Saya penasaran dengan kau hidupnya. ngomong tidak ada datanya, berarti kau bohongi kami. Tadi diminta Tentram, data sama Bang damai. Sugi, Pak Sugi, itu mana itu Wah. bilang? Tadi kau Saya menyuruh Tuhan ngomong. menjadi manusia, mana itu? Mana Bang? Wah. Mana? Kalau ngomong langsung dipotong, wah udah kacau. Ya kacau kok Saya kau bohong. penasaran, saya Siapa penasaran kau dengan suruh saudara Muslim. Dia itu hidupnya damai. Nah, saya pikir Iya, kami damai. Tapi ketika kita dibohongi nggak bisa Pak, kita nggak bisa diem. Tadi Anda ngomong hafal Bible, Anda ngomong pakar Bible. Tapi giliran saya tantang, bentar Bu Rama. Giliran saya tantang, ayo open cam, debat dengan saya tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Ayo, saya jangan cari. gitu lah Pak. Bentar. Tadi dua ayat aja udah mentah Bapak. Itu udah jelas-jelas. Udah mentah apanya? Mentahnya di mana? Itu yang Hagar tadi Saya gimana diem. Hagar? Saya diem karena saya menghargai Bang Juma. Ya. Ayo open cam yuk.
debat dengan saya tanpa buka Bible tapi harus bisa menunjuk ayat-ayat Bible? Ayo. Saya Gini cari aja. pendeta manapun untuk bisa melayani saya. Ada enggak? Gini aja, gini. Saya debat Ayo, nggak berani. mau. Berani nggak? Saya Ayo, debat nggak ayo. mau. Saya diskusi mau. Tapi kalau Apa tidak? sekiranya Enggak. sudah Anda tadi terlalu sombong soalnya. Anda terlalu sombong. Saya hafal Bible, saya pakar Bible. Saya tantang, saya hafal Bible, saya pakar Bible. Open camp debat tanpa buka Bible, ayo. saya Mantap, pakar merdeka. Bible. Saya pakar Bible, itu saya akui. Tapi saya tidak pakar Al-Quran. Enggak, kamu tadi ngomong hafal Bible soalnya. Ngomong hafal Bible, ayo. Kita cek. Udah nggak mau? Oke, silahkan lanjut dengan yang lain. Saya tutup Gini game aja. ya, kalau pertanyaan saya nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa menemukan guru yang mengajari saya sesuatu jalan yang mungkin lebih baik. Nah itu saja, nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, dibilang pamer segala macam, nggak apa-apa. Saya senang Tidak mampu tunjukkan bukti Pak, datanya. Yang Bapak sampaikan tidak ada data. Diminta nggak? Bapak nggak bisa bertanggung jawab. Datanya mana nggak ada. Saya senang berbicara dengan Bang Juma, dengan yang lainnya juga saya senang. Ternyata umat Muslim itu adem-adem. Nggak usah kok senang Pak. Bukan, saya senang. Selama ini saya lihat Bang Juma begitu galak ya. Saya pikir wah ini bentar lagi saya bakal Anda sopan. Coba Anda macam-macam. Saya lihat semua videonya banyak yang saya tanggapi Bang Juma banyak saya tanggapi. Itu ada di TikTok saya, ada di YouTube, ada di YouTube. Nah, saya tanggapi semuanya. Nah, tetapi Bang Juma di luar dugaan saya, ternyata dia orangnya santun. Nah, orangnya santun. Makanya aku bilang Pak, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau kamu baik, dilayani dengan baik oleh guru. Kalau kau macam-macam ya, siapa takut? Gini loh, kalau ricuh ya nggak bisa lah. Tadi gini ya, kalau adem dijelasin gitu, jelasin Al-Quran nggak apa-apa. Saya nggak usah ngejelasin Injil juga nggak apa-apa gitu. Nah, masalahnya gini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Dari tadi kami nyimak-nyimak ini, tapi kami menghargai gurunda kami. Bapak banyak bohong. Saya juga menghargai Bang Juma gitu. Yang penting kasih tahu. Gitu. Saya menghargai Bang Juma. Dia wawasannya di luar dari apa yang dia pelajari seperti Al-Quran dan segala macam. Dia belajar Injil. Saya senang ya. Saya senang. Nah, kalau berdebat temanya tentu harus kita dengan santun. Satu-satu ngomong. Nggak bisa semua ngomong ya mau jadi apa. Masa kita ricuh kayak anak kecil ya kan. Kan nggak sopan gitu loh. Nah, itu loh yang saya Bang. Bang, satu hal. Ini mukanya Bang Juma nih. Bang Juma dulu ngomong coba. Apa Bang Juma coba? Gini. Penulis kitab saudara itu kan dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Tulisan Lukas misalnya di dalam Lukas 24 nomor 24 di data 44 45 46 jelas dikatakan ada tertulis tentang Mesias mati bangkit hari ketiga. Ketika Al-Quran menerangkan fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. 1400 tahun silam diterangkan bahwa orang-orang yang mengatasnamakan Yesus atau Isa alaihissalam, Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka, hati mereka akan berselisih antar orang-orang yang mengimani tentang Yesus. Fakta orang Kristen antar sekte tidak akan mungkin ditemukan beribadah dalam satu gereja. Mereka ribut satu sama yang lain dalam hal akidah, dalam hal meyakini tentang Yesus. Sedangkan Lukas ini katanya anak Tuhan, mengatakan ada tertulis di hukum Taurat bahwasanya Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Faktanya itu tidak ada tertulis di Taurat.
Tetapi ketika Al-Quran mengatakan fa'agraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah, sudah 2000 tahun orang Kristen masih berselisih paham tentang konsep ketuhanan. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tentang ini? Kok terbukti betul adanya? Oneness, Trinitas itu ribut sampai hari ini. Pembuktian bahwa Al-Quran itu betul. Nah sekarang kenapa Lukas tidak bisa menemukan kebenaran itu, tidak bisa disampaikan kebenaran itu? Ketika dia mengatakan ada tertulis, berarti ada tertulis. Di Taurat, berarti di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di Taurat mana itu tertulis, Pak? Tidak ada. Tapi ketika Al-Quran mengatakan fagraina bainahumul adawa wal balda'a ila yaumil qiyamah, jelas. Sampai hari ini kita menemukan bagaimana di TikTok antara sekte yang satu dengan sekte yang lain saling mengkafirkan, saling gigit menggigit, saling sikut mengsikut tentang konsep ketuhanan. Tentang apa itu? Mengaku tentang Nabi Isa alaihissalam, menceritakan tentang Yesus Kristus. Ada apa ini? Saya kalau jadi abang, dua hal ini saja bisa membuat abang itu menuju kepada jalan kebenaran. Lukas menuliskan ada tertulis tapi tidak tertulis. Rasulullah menerangkan ada perselisihan antara orang Kristen. Hari ini tetap masih ada perselisihan. Kira-kira mana yang Anda ikuti ketika Anda menggunakan logika sehat? Silakan. Oke, nanti saya akan pertimbangkan, Bang Juma. Saya akan pertimbangkan. Oke. Kayak gitu kan jawabnya kan enak ya kan? Betul. Kan nggak perlu kita buru-buru. Nah, ada lagi yang mau nambahkan? Bertanya nih, emang kalau dimusuhin sama keluarga berani? Dimusuhin sama keluarga? Iya, ketika nanti sudah mempertimbangkan ternyata Islam menyeruak ke dalam batin dari saudara Forex, lalu kemudian seperti biasa kan, dimusuhi keluarga, itu berani? Dibikin miskin oleh keluarga, kayak gitu-gitu, berani? Kalau saya pengaruh keluarga tidak terlalu banyak. Kenapa mesti saya takut akan hal itu semua? Kan saya hanya butuhkan cuman keyakinan doang. Saya akui saya paham Bible. Maksudnya begini loh, supaya argumen dari saudara-saudara Muslim itu bukan argumen yang kacang-kacangan gitu loh. Kenapa saya sodorkan tadi itu di muka? Supaya seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, Bang Juma. Maaf kalau saya lancang, Bang Juma. Tapi saya kagum bahkan kesantunannya. Mantap, Bang. Oke, saya terus nanti akan belajar karena ini sudah malam. Saya pamit undur diri. Ya, saya salut. Semua santun-santun. Nanti kita bertemu lagi, oke? Oke, Bang, oke. Oke, salam sehat. Sama kayak Bang, debat tatap muka Bang. Boleh. Emang Bapak di mana? Bapak di mana tinggalnya? Enggak usah tatap muka di darat. Kalau bisa pun malah bagus. Maksud saya di TikTok open cam gitu loh, tanpa buka Bible gitu loh. Biar keren. Boleh. Itu kita khususkan nanti temanya berdebat ya kan? Boleh. Kalau zona perangnya Al-Quran saya nggak paham. Kalau zona perangnya Bible saya paham. Nah, saya terus terang aja saya buta Al-Quran. Oke, asumsi Pak ya. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, siap. Ini Gurunda Mas Satsuki beda kamar ya? Beda. Gurunda di kamar di lantai 21, saya di lantai 12. Wow, itu bakal Bapak Di lantai Aku di lantai rumah ini. Nih aku di lantai tidak ada karena memang tidak ada di lantai.
Ngaku Oke. pakar Bible, ngaku hafal Bible. Tantang langsung ngeper. Joshua Siombing, Dabling. Aduh. Joshua silakan. Selamat malam. Siang. Ngaku hafal Bible, ngaku pakar Bible, tantang open camp langsung cium. Jangan Nggak mau riak katanya macam-macam. Bang Sugi. Aduh. Nggak mau riak katanya. Nggak mau riak, nggak usah ngaku-ngaku pakar dong. Jangan ngaku pakar di hadapan Sugi Kristologi. Saya jamin ngeper kau, nggak sanggup. Aku pakar makan. Belum tahu Bang Sugi. Aku di adalah Barat. salah satu dari 7 pakar rambut terbaik di dunia. Iya. Oke, Joshua Siombing, jaringannya masih tidak standby. Tadi yang mau syahadat Belum nongol dia bang sampai hari ini, mungkin lagi di luar. Saya untuk melawan Kristen ya, open camp gini, nggak usah buka Bible sambil tiduran gini, saya sanggup nih. Sambil merem pun sanggup saya gini, sambil merem gini. Asik. Iya, tinggal klik aja, klik. Ya, nah, klik. Lupa. Waduh, Klik, Markus. itu Klik mati. Eriknya belum ini. Tinggal klik kepala aja kalau nggak usah tinggi. Belum Kalau ada. aku klik keluar nasi goreng. Ayo yang mau lawan 7 pakar rambut terbaik di dunia naik. Ayo yang agama Kristen naik, yang mau agama Kristen Kita yang mau keramasin. diskusi, silakan naik. Makasih yang kasih koin.